Selamat pagi sobat terkasih pendengar Immanuel dimanapun Anda berada. Dari 104,3 FM Immanuel Peaceful Station menemani Anda di kesempatan siang kali ini di edisi hari Rabu tanggal 7 Desember 2016. Dan di siang kali ini ada saya yang akan menemani Anda dan tentunya sudah hadir Bapak Evangelis Asen Suhendra yang akan menemani Anda pula di acara siaran mujizat pendewasaan. Dari saat sekarang jam 10 hingga jam 12 siang nanti Anda bisa bergabung bersama kami di acara ini. Yang ingin bergabung silahkan lewat telepon on air boleh. Acara ini hadir hingga pukul 12 siang nanti. Selamat siang Pak Asen, apa kabar Pak Asen? Selamat siang Mas Hari dan selamat siang para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan. Kabarnya selalu baik, apalagi menjelang Natal. Menjelang Natal kita rame di sini. Iya, terutama juga para karyawan Kristen kan. Ya kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerja itu seminggu sebelumnya. Iya. Itu sudah mendapatkan tunjangan hari raya. Ya sebentar. Saya ini termasuk karyawan Kristen enggak ya? Dan karyawan Kristen ini dibuktikan dengan apa sih Pak? Kalau di karyawan itu wah berarti harus KTP-nya harus Kristen ya. Ya, biasanya kan kalau menurut undang-undang ya menurut KTP, menurut kepercayaan gitu. Jadi kan memang ada undang-undangnya gaji ke-13 sebagai tunjangan hari raya biasanya diberikan minimal 1 minggu sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Jangan sesudahnya. Oh iya, jangan sesudahnya. Kalau sesudahnya nggak bisa dipakai buat beli belanja Natal gitu. Iya. Ya, pengennya sih kita dapat belanja ke-13, belanja ke-14 dan seterusnya. Ya, kalau bisa ke-20. Iya Pak, kan gini. Contohnya misalnya kita kan sudah selama ini sudah bekerja susah payah, membanting tulang katakanlah mungkin demikian. Kemudian kita menuruti apa yang bos katakan, kita menuruti perintahnya atasan gitu ya. Tapi kadang kalau ternyata ini gaji ke-13 nggak turun ini. Kenapa? Mungkin ada sesuatu dan lain hal itu. Sama ya akhirnya ngaplo. Nah, bisa gini, kok gajinya enggak turun? Nah, bisa saja karena begini Mas Hari. Kan pemberian gaji ke-13 misalnya itu diatur di lantai 2 misalnya ya. Lah dia terus nunggu di lantai 1 enggak masuk ke ruangan. Ya. Nah, itu salah lokasi. Ya. Oke, nah kalau orang beriman pun juga mungkin demikian Pak. Mungkin selama ini kan kita menuruti Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan, kita segala macam sudah sesuai apa instruksi Tuhan itu. Menurut kita sih kita sudah menuruti semuanya gitu ya.
Tapi gaji ke-13 dari Tuhan, berkat itu loh, kok rasanya nggak datang-datang, malah diomeli terus sama Tuhan. Nah, itu dia masalahnya kan sering kali di situ. Ya, seperti kalau dilihat kan akhir tahun itu kan pas hari raya ya, memang semua hari raya keagamaan itu kan diatur oleh undang-undang bahwa ada tunjangan THR-nya, yaitu gaji berupa berbentuk gaji ke-13. Ya, itu memang seperti itu. Tapi kadang juga kan ada yang merasa bahwa dia sudah bekerja lebih. Dia mungkin bukan hanya berhak mendapatkan gaji ke-13. Mungkin bahkan ke-14 dan 15 dirapel sekaligus. Karena menurut dia sudah sangat berprestasi. Nah, kembali masalah antara karyawan dengan atasan ini kan kadang-kadang susah. Karyawan merasa sudah berprestasi luar biasa. Tetapi oleh atasannya melihat mungkin ada yang dia dianggap tidak berprestasi. Karena kalau kita lihat jujur saja memang antara atasan dan bawahan ini kan sudut pandangnya berbeda. Betul. Mungkin kalau bawahan melihat, saya sudah rajin masuk. Saya nggak pernah banyak izin, nggak pernah banyak sakit, makan sakit pun saya berusaha masuk, bekerja, dan saya sudah memberi rasanya lebih daripada apa yang perusahaan beri berupa gaji. Tapi kok oleh perusahaan kurang diperhatikan misalnya kesejahteraannya. Tapi mungkin juga oleh atasannya dibilang memang orangnya tidak pernah libur. Tapi kerjanya kalau di hari jam kerja itu malah WhatsApp-WhatsAppan terus. Misalnya karena kan sekarang semua orang punya HP. Jadi di tempat kerja pun sambil kerja bisa WhatsApp-WhatsAppan. Ya dia merasa dia tidak pernah bolos, tetapi bosnya melihat, tapi memang tidak pernah bolos, tidak pernah izin, tidak pernah sakit pun dia masuk. Tapi di tempat kerja dia gagal fokus. Nah, kerjanya WhatsApp terus misalnya. Kalau ini di depan komputer Facebook kan. Ini masalahnya kan kembali di sana. Ya masalah internet ini emang ada ekses negatifnya juga buat para pemalas. Jadi cari pelarian. Seakan-akan mereka sibuk di depan komputer, taunya update status, taunya browsing untuk belanja. Ini kan kadang-kadang susah. Bos lihat, rajin jam makan karyawan saya masih tetap itu di depan komputer. Tapi begitu dideketi, karyawannya sibuk-sibuk, langsung pindahkan tiba-tiba langsung lock off. Itu kan istilahnya sulit karena apa yang dilihat atasan dan apa yang dirasa oleh bawahan ini sering nggak ketemu, ya. Dan itu juga yang kalau kita perhatikan sering terjadi di dalam hidup kekristenan, di dalam hidup orang beriman sama. Kan rasanya saya sudah jadi Kristen yang baik. Ya sudah tidak melakukan kejahatan, ya misalnya berupa perbuatan-perbuatan pidana, menipu, misalnya penggelapan, ya dan lain-lain. Tapi kenapa kok nasib saya tidak berubah? Ya kenapa hidup saya kok tetap sulit? Terus juga katanya Tuhan itu penolong. Katanya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Katanya saya ini anak Tuhan. Katanya firman Tuhan bilang, ya dan amin. Iya dan amin. Terus dia itu maha kaya. Bahkan Alkitab menggambarkan bahwa surga itu tanahnya dari emas. Kemudian temboknya dari batu permata. Pintu-pintunya dari mutiara yang demikian luar biasa indahnya. Tapi kok saya tetap bergumul dengan masalah saya, pergumulan saya. Bahkan mungkin bergumul dengan kekurangan secara materi. Sehingga kan kadang-kadang orang bingung. Kenapa dan kenapa? Ya, apakah firman Tuhan itu salah diterjemahkan? Atau salah dimengerti oleh kita, atau memang kita ini ada kesalahannya dalam mengerti. Ini yang kadang-kadang kembali sudut pandangnya kan sering membingungkan. Rasanya sudah rajin ibadah, rasanya tiap minggu hadir, mungkin rasanya sudah jadi aktivis, ya aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi kemudian kenapa banyak hal yang tidak terjadi seperti yang diinginkan? Nah ini yang seringkali jadi masalah seperti tadi, masalah tunjangan hari raya, kemudian juga masalah peningkatan renumerasi dari perusahaan itu, ya. Tapi kalau kita perhatikan memang kan sudut pandangnya berbeda. Ya, perusahaan sebaik apapun juga memang tidak hanya menuntut unjuk kerja dalam arti prestasi kerja yang baik, tetapi juga bisa memperhatikan juga bagaimana waktu dia bekerja, bisa enggak dia bekerja sama dengan teman lain. Jadi dalam satu teamwork atau dia kerja sendiri. Terus juga dia apa lagi yang diperhatikan? Walaupun dia bisa bekerja dengan baik, apakah kemudian oleh teman-temannya dia disenangi enggak di tempat kerja? Dia kerjanya baik, tapi semua orang musuhi dia.
Misalnya kenapa? Karena kerjaannya baik tapi sombong sekali. Misalnya begitu. Atau kerjaannya baik terus kerjanya ngapain? Dia selesaikan pekerjaannya karena dia kerja baik, cepat. Terus dia pergi ngomong-ngomongi temannya yang sedang bekerja. Kamu kerja gitu aja enggak bisa. Coba aku ini loh, sudah kerjaanku di semari, jam ini wis mari. Kok niku opo misalnya gitu, ya. Jadi bisa jadi kan ada, kalau yang atasan itu biasanya melihat yang lebih luas skupnya. Nah, seperti kita perumpamakan kalau kita ini berdiri di tanah yang datar dengan berdiri di atas bukit kan pandangannya lebih luas. Nah, ini yang memang perlu ada titik temu. Ya, karyawan kan sering merasa, ya saya sudah rajin. Nah, tapi belum tentu yang dilihat hanya kerajinannya kan, kembali ya, bisa prestasinya, bisa sikap tingkah lakunya, teamworknya juga dinilai. Seperti saya punya teman juga yang kalau dilihat prestasinya lumayan di dalam pekerjaan ya, dia bagus pekerjaannya, tetapi dilihat dari tingkah lakunya tidak bagus. Kenapa? Dia punya beberapa orang atasan ya di dalam perusahaan. Ada atasan yang dia hormati, ada atasan yang sama sekali diacuh. Karena rasanya saya tidak senang sama atasan itu. Jadi sikapnya kepada atasan yang satu itu tidak bersahabat. Terus tegur sapa juga malas sama atasannya itu. Ya akhirnya kan atasannya itu ya tentu saja lama-lama jengkel. Ya kenapa lo? Kamu kok sama atasanmu yang satu hormat sekali, sama atasan yang ini kok tidak hormat? Nah, akhirnya ya yang dia atasan yang merasa tidak pernah dihormati, tidak pernah disapa dan segala macam, bahkan dia sikap memusuhi itu, kemudian mengusulkan supaya dia dipecat. Dan dipecatlah dia. Padahal kan atasan yang satu lagi yang dia baik kan bisa bela, tapi dia baik sama saya. Nah, tidak bisa seperti itu kan. Semua atasan kita masih baik. Tidak bisa, saya tidak peduli, saya cuma peduli sama yang satu saja. Tidak bisa, semua harus diperdulikan. Nah, sama dengan firman Tuhan. Ya, kita punya hukum-hukum Tuhan, kita punya ritual ibadah. Kan ada ritualnya namanya ibadah. Ya namanya agama itu kan masih ada ritualnya. Kalau Kristen itu hari Minggu kan masih kumpul pergi ibadah. Karena ada ritual, kemudian ada dogmanya, ya toh. Itu kemudian, nah kita tidak bisa hanya mengambil ritualnya saja. Ya saya cuma mau ritualnya hari Minggu saya pergi gereja. Terus masalahnya pulang nanti Senin sampai Sabtu apakah kelakuan saya Kristiani atau tidak? Loh kan yang penting saya sudah bekerja. Yang penting minggunya gereja. Ini yang masalah kan kadang-kadang. Kenapa? Karena itu hanya berbentuk ritual. Memang ritual itu adalah salah satu bagian daripada agama, selain doktrinnya, selain dogmanya, selain pengajarannya. Tapi kan tidak bisa diambil satu pihak saja. Ya saya sudah jadi Kristen, buktinya saya dibaptis. Misalnya. Terus apa lagi? Lah buktinya saya sudah punya kartu keanggotaan sebagai orang Kristen. Nah, ini KTP saya Kristen, terdaftar kok di Dukcapil. Saya Kristen. Tetapi dalam kenyataannya mungkin ada hal-hal yang dia tidak lakukan sebagai orang Kristen. Ya, dia mungkin datang beribadah. Tapi kemudian waktu ibadah, adakah dia mau mendengar pengajaran? Mau enggak dia diajar firman Tuhan? Atau ya yang penting saya syaratnya datanglah daripada nanti istri saya ngomeli saya kalau tidak hadir kok papa tidak pernah ke gereja misalnya gitu, diomeli. Atau saya takut anak-anak saya sudah dewasa, mulai beranjak dewasa, jadi saya harus memberikan contoh kepada mereka pergi ibadah. Saya memberi contoh pergi ibadah, bukan memberi contoh sebagai orang yang beribadah. Nah ini masalahnya kan, beda memberi contoh sebagai orang yang beribadah ya dengan memberi contoh sebagai orang yang pergi ibadah. Itu sama sekali berbeda. Walaupun mungkin kalimatnya tidak selisih beberapa kata, tapi beda sekali. Kenapa? Kalau orang yang sebagai contoh orang yang pergi beribadah ya misalnya di gereja tidak ada yang tengkar dalam suami istri. Di gereja nggak ada yang terus saling caci maki suami istri, tidak ada. Tidak ada yang istrinya jerit-jerit nangis misalnya, tidak ada. Ya toh, semua harus kelihatan kusuk, syahdu, ya toh. Terus hikmat waktu beribadahnya, iya. Tapi belum tentu di rumah kan. Belum tentu dia bisa sayang istrinya, mengayomi, ngeramut, ya toh. Paling cuma ngapusi misalnya. Aku pulang terlambat ya, taunya ngumpul sama temennya, gitu kan. Bisa terus. Ini loh gajiku cuma segini, taunya separuhnya dari sisihkan dulu. Ya kan itu. Jadi itu orang yang pergi ibadah. Tapi kalau kita perhatikan ya, bedanya di sini orang yang pergi beribadah dengan orang yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang beribadah. Beda sekali. Kenapa? Dia tidak hanya kelihatan hadir di ibadah, tetapi dia juga menunjukkan perilaku sebagai orang yang beribadah. Perilaku yang ditunjukkan hari Minggu pun berarti perilaku yang ditunjukkan pula ketika hari Senin sampai dengan Sabtu itu. Seharusnya jangan hanya ditunjukkan. Makanya kalau di ilmu jiwa itu ya, dalam ilmu tingkah laku itu ada yang disebut dengan personal style dan ada yang namanya flex style, flexible style, singkat flex style. Jadi personal style itu realnya kita hari demi hari seperti apa. Kemudian flex style itu fleksibelnya kita untuk sesaat. Suatu kondisi, suatu keadaan gimana. Contohnya flex style itu ibu yang di rumah kempro,
Mandiin nanti siang, misalnya jam 1, jam 2, tunggu suaminya mau pulang kantor baru dia mandi, ya toh. Nah, tapi kalau mau pergi pesta kan mandi, wah sudah mandinya bersih sekali, berhias. Itu kan cuma flex style, fleksibelnya pas mau ke pesta dia rapi, cantik. Tapi di rumah dia kempro. Nah itu flex style. Tapi personal style aslinya kan, wah kelihatan di rumah, jam 2 belum mandi. Ya, nah ini. Kemudian juga seperti apa misalnya kita jadi orang percaya ini. Ya, di gereja kita bersorak-sorai misalnya nyanyi, wah saya percaya, saya pakai orang beriman. Nah, itu kan kita apa nyanyi sukacita orang beriman, namanya percaya segala sesuatu itu baik, percaya Tuhan itu masih pegang kendali, percaya Tuhan itu akan menolong kita dan lain-lain. Tapi kemudian begitu kita pulang melangkahkan kaki keluar dari tempat ibadah, mungkin kita tertunduk lagi mikir, waduh besok anakku belum bayar uang sekolah ini gimana? Nah, besok kontrak rumah habis, besok cicilan motor belum bayar. Nah, tiba-tiba yang aslinya kita keluar lagi. Jadi waktu ibadah mungkin waktu melakukan ritual itu yang kita pakai flex style kita, ya, fleksibel stylenya kita. Tapi kemudian sudah keluar, kita balik ke personal style yang asli kembali, lesu, tidak percaya, pesimis menghadapi masa depan. Jadi itu seperti itulah Mas Ari sebenarnya kalau kita perhatikan. Makanya kalau kita perhatikan itu orang percaya itu tidak hanya punya satu bos, ya, berupa ritual, ya. Kita memang diajar juga untuk beribadah, kumpul, ya, untuk beribadah ada firman, tidak bisa hanya memang ada ibadah seorang diri kepada Tuhan, ada juga ibadah bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak bisa hanya satu yang diambil. Misalnya juga, dia rajin sekali ibadah, dia rajin kumpul, dia rajin ikut macam-macam lah. Misalnya, yang kalau sekarang itu mungkin namanya ibadah wilayah, ibadah keluarga, komunitas sel atau apa namanya, ya. Dia rajin, tapi di rumah sendiri dia tidak beribadah. Dia sendiri tidak beribadah. Jadi ibadah itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat komunal, ya, bersama-sama. Jadi tidak hanya bersifat bersama, tidak punya ibadah pribadi kepada Tuhan, berdoa sendiri kepada Tuhan, tapi juga tidak hanya berdoa sendiri kepada Tuhan, tidak punya komunitas. Flexible style atau flex style dan juga personal style itu biasanya memang muncul karena kita memang sengaja untuk seperti itu. Ini yang saya tunjukkan, yang ini ketika hari Minggu, ketika kumpul sama teman-teman kelompok sel misalnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, ya sudahlah saya juga seperti ini lesu atau apa, atau ya semau saya itu. Itu memang sengaja seperti itu atau memang sesuatu hal yang tidak disadari karena sudah berupa kebiasaan yang berulang dari hari ke hari seperti itu, Pak. Ya, bisa dua hal ya kalau saya perhatikan. Yang pertama, bisa tergantung daripada hal-hal yang situasional. Misalnya orang itu lagi kesel, orang itu lagi sensitif, orang itu lagi punya masalah. Biasanya orang itu cenderung ngurung diri. Ya, misalnya sudah aku mau menyendiri sih. Jangan ganggu, misalnya gitu kan, lagi sensitif. Nah, ini bisa dia menarik diri dari komunitas. Dia ingin menyendiri mungkin karena ya stres lah, banyak masalah lah, sehingga mungkin perkataan orang yang dulunya bergurau dianggap menyindir dia, yang mungkin sikap orang yang dulunya biasa dianggap menghina dia dan lain-lain kan, karena ketika itu situasional, tergantung perasaan kita. Bisa. Jadi kayak bisa situasional juga, tapi yang kedua juga bisa secara doktrin. Doktrin bisa. Kenapa? Emang kan kita diwajibkan sebagai orang Kristen untuk beribadah. Ya, hari Minggu itu kan memang katanya hari itu hari Tuhan katanya. Ya, padahal ya bukan itu sebenarnya. Hari Minggu itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus toh sebenarnya, ya, sudah mati pada Jumat Agung itu, kemudian bangkit pada Minggu pagi itu kan, hari sesudah Sabat. Ya, itu kemudian kita perhatikan di situ bahwa yang jadi masalahnya, mereka punya ibadah komunitas. Kita bisa nyanyi bersama, muji bersama. Kemudian waktu pendeta yang melayani di mimbar mari kita buka Alkitab, kita buka. Itu kan bersama. Tapi apakah kemudian di rumah dia punya juga hubungan yang pribadi sama Tuhannya? Apakah juga dia baca Alkitab di rumah? Apakah dia berdoa di rumah? Dia menyanyi di rumah? Ini kan seringkali banyak juga yang tidak seperti itu sama sekali. Ini yang jadi masalah, ya. Jadi kembali faktornya apa? Bisa karena kita sudah terdoktrin, ya, ataupun doktrinnya benar tetapi kita salah menangkap doktrinnya. Misalnya gini, doktrinnya bilang memang kita harus berkumpul. Nah, terus kita hanya mengutamakan berkumpulnya. Kenapa? Asik sih rame-rame. Namanya rame-rame tentu saja lebih menyenangkan. Kan? Tapi ketika sebagai individu, nah di situ masalahnya. Ya, ketika kita rame-rame kan kita masuk ke flexible style. Kita yang tidak bersuka cita, kita orang yang tiba-tiba bisa ikut arus karena ikut suasana. Ya kan, suasananya memuji, suasananya musiknya meriah kan terbawa arus. Nah, tapi realnya kita gimana? Apakah kita
Kemudian pulang ketika sudah menyendiri, kembali lemah lagi. Nah, jadi waktu kita berkumpul mungkin kita sedang ada di alam utopia, ya, alam hayal. Tapi kemudian ketika seorang diri kita berhadapan lagi dengan kenyataan. Nah ini yang ndak sehatnya di sini. Kenapa? Mestinya seorang diri dengan di dalam komunitas masih sama. Iya, karena kalau tidak bahaya dia akan hidup sebagai orang munafik. Kenapa? Wah, misalnya pas kumpul, ngomongnya rohani. Wah, ngomongnya ayat-ayat. Nah, tapi begitu seorang diri, bukanya katakan link-link video porno. Nah, ini kan enggak cocok. Jadi seharusnya dua-dua sama. Yang kita lakukan secara pribadi itu juga kita lakukan di dalam komunitas. Yang kita lakukan di komunitas itu juga kita lakukan di dalam hidup kita pribadi. Oke, kalau ketika sesuatu yang kita lakukan secara komunal, secara bareng-bareng itu memuji Tuhan dan segala macamnya, sudah dilakukan. Kemudian ketika kita sendiri itu ternyata berbeda. Sebenarnya siapa yang kita bohongin di sini? Atau mungkin siapa yang sebenarnya kita buat melihat kita itu belum coba untuk mengesankan siapa? Manusia, teman-teman kita, atau Tuhan gitu. Nah, di situ kemudian kan saya jadi mikir, kalau Tuhan Maha Tahu berarti sebenarnya jawabannya sudah jelas. Kita berusaha menyenangkan Tuhan, tapi ternyata Tuhan Maha Tahu, setiap harinya Tuhan juga tahu kita seperti apa itu. Berarti nggak ada gunanya dong kalau itu. Kalau misalnya kita mencoba menyenangkan hati Tuhan dengan cara hari Minggu tok itu, ketemu sama teman-teman tok menyenangkan hati Tuhan. Ketika sendirian, ya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing gitu. Ya, kembali juga karena gini kan, kalau dilihat memang hakikatnya kan manusia ini memang makhluk sosial. Betul. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan Tarzan pun dulu itu akhirnya ketemu sama jin di hutan Afrika kan begitu. Dia tidak bisa sendiri walaupun dia punya gorila, dia baik sama singa. Tapi bukan spesiesnya. Nah, spesiesnya. Jadi dia perlu jin ya. Di dalam kisah cerita Edgar Rice Burroughs itu Tarzan ya. Tapi juga kalau kita lihat memang ketika dia kita seringkali ketika bersama-sama itu kan ada nilai komunitas. Ya, ada nilai dari habitat kita. Misalnya di habitat itu ya misalnya habitatnya ya katakanlah ya habitatnya orang-orang percaya. Kita harus juga nunjukkan kita hidup kudus toh. Masa di tengah-tengah orang percaya kita buka video porno? Nggak mungkin toh. Ya, itu kan kita ngomong rohani. Terus apa lagi? Misalnya di tengah orang percaya ya kita nunjukkan tindak tanduk hidup saleh, ya hidup sebagai orang percaya. Tapi kemudian ketika kita seorang diri, tentu saja satu, memang bisa karena ada kepura-puraan kita menunjukkan diri baik supaya mengesankan orang, tetapi juga bisa karena ketika kita di depan orang banyak kita kan punya support, ada nilai di komunitas sehingga kita takut di komunitas itu hal-hal ini ditabukan misalnya, atau hal-hal ini ditinggikan. Misalnya seperti itu, misalnya ya. Terus ketika kita masuk komunitas itu supaya kita bisa diterima, dihargai, ya kita harus menjaga nilai di komunitas itu kan. Nah, misalnya seperti kalau kita perhatikan di dalam komunitas orang percaya, ya kita harus hidup yang baik, jangan ngomong porno, jangan ngomong-ngomong yang cabul ya toh. Nah, tapi begitu keluar dari komunitas, karena aslinya, kita seorang diri, kemudian karena seorang diri kan sekarang nilainya nilai hidup pribadi, nilai real orang itu kepada Tuhannya gimana. Kalau di komunitas, dia punya nilai di dalam yang berlaku di komunitas, sehingga dia merasa dia perlu menghargai, dia perlu mungkin menghormati supaya dia diterima di situ, di komunitas itu. Tapi ketika dia seorang diri, nah masalahnya belum tentu dia merasa dia perlu diterima oleh Tuhan. Karena kan Tuhan itu seringkali buat banyak orang tidak real. Kenapa? Masalahnya kan bahkan banyak ada lihat hamba Tuhan pun berdoa selalu pakai ayat yang dia katakan gini, upahmu nanti besar di sorga. Betul. Nah, sehingga kalau orang di dunia juga perlu rumah, perlu sepeda motor, perlu pendidikan, bahkan yang jomblo perlu pasangan hidup. Nah, kalau upahnya nanti di sorga semua bagaimana? Gitu. Nah, ini yang jadi masalah Mas Ari. Ketika katakan hamba Tuhan yang berkhotbah ataupun pengkhotbah itu hanya mengkhotbahkan semua yang di akhirat, yang nanti sudah mati. Ya, nanti. Ini masalahnya di sini, ya. Jadi kadang-kadang kita lihat kekristenan ini juga dua kutub. Satu kutubnya masa kini tok. Pokoknya Tuhan akan perkaya, Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosikan. Nah, tidak pernah ngomong tentang nanti hidup sesudah kematian. Tapi di sisi yang lain, di kutub yang lain cuma ngomong tentang nanti di sorga. Nggak ngomong tentang yang saat ini. Terus apa? Hidupnya cuma, ya pokoknya pikirkan yang di sorga. Nggak bisa juga. Ini harus seimbang. Ya kan? Kita hidup juga kita namanya perlu makan nih. Ya kan, lah makan juga itu untuk makan perlu uang. Ya kan, loh, kecuali kita petani di gunung nggak perlu uang, tanam dewe, tapi beli pupuk juga pakai uang, kadang beli benih pakai uang. Ya kan? Nah, masalahnya di sana lagi Mas Hari problem.
bahwa kita harus seimbang. Makanya Tuhan kan bilang di firman-Nya, roh, jiwa, tubuh. Nah, roh enggak bisa makanan jasmani, roh enggak bisa. Wah, rohnya kasih makan menyan, gitu ya, kasih bakari minyak wangi-wangi, enggak makan itu. Ya, Tuhan Yesus bilang roh kita itu makanannya adalah firman Tuhan. Dikasih makan dengan baca firman, roh kita menjadi semakin kuat. Kemudian jiwa kita. Nah, jiwa kita ini dikasih makan apa? Jiwa kita juga tidak bisa dikasih makan makanan. Tidak bisa kasih makan. Yang dia dikasih makan apa? Perhatian, kasih dari orang lain, sukacita, damai, sejahtera, itu makanannya jiwa. Ya kan, ketenangan, itu jiwa yang makan. Nah, kemudian tubuh kita, tubuh ini jelas sudah makan minum ya, atau secara fisik itu makan dan minum. Nah, makanya kalau firman Tuhan katakan dengan jelas, Tuhan juga memperhatikan kita punya makan minum, Tuhan juga memperhatikan kita punya jiwa. Dia firman Tuhan katakan dia menenangkan jiwa kita, ya kan? Dia selalu ada Tuhan yang Immanuel berserta dengan kita supaya jiwa kita tenang, damai. Nah, terus dia juga Tuhan yang menyediakan hidup kekal buat roh kita. Nah, tadi khotbah tidak boleh hanya semata-mata ya Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Terus dikonotasikan, wah, materi saja. Nah, ini keliru juga. Jadi, makanya kalau kita lihat Desember ini kan semua, wah, dikasih lampu. Ya, semua dihias. Kan ini kalau hiasan fisik paling gampang. Kenapa? Ya paling mudah menghias yang fisik-fisik ini. Bikin Pohon bikin Natal. pohon Natal. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, itu pohon Natal kan sebenarnya maaf kata juga. Ya saya bukannya tidak setuju, bukannya menentang juga. Ya itu kan ceritanya karena kenapa? Karena kekristenan ini kita tidak langsung terima dari Timur Tengah, tidak langsung dari Israel, tapi dia berputar dulu ke Eropa. Dari kekristenan di Timur Tengah dari Israel kemudian dibawa ke Eropa, ya kan? Terus dari Eropa baru dibawa ke Indonesia. Jadi budaya tentang pohon Natal dan lain-lain itu kan budaya Eropa. Ya, di Timur Tengah kalau kita pergi ke gereja ortodok dan lain-lain enggak ketemu dia pakai lampu begitu. Ya, jadi oke lah, tapi itu jangan kemudian dijadikan yang utama. Begitu kita lihat lampu Natal, konotasinya wah begitu lihat lampu kelap-kelip, lampu Natal. Nah, jadi terus lihat Santa Claus. Nah, lebih terkenal Santa Claus dari Tuhan Yesus. Coba lihat gambar Yesus. Wah, paling kita pikir orang ini jual poster, orang ini jual figura. Tapi kalau sudah lihat Santa Claus, Natal. Loh, ya toh, ini sudah keliru, pembelokan sejarah ya istilahnya. Kenapa? Natal itu kan tidak ada artinya Santa Claus sama Tuhan Yesus. Natal itu bicara tentang kehadiran Tuhan Yesus. Tapi orang lebih senang Natal bicara tentang Santa Claus yang bagi hadiah. Betul. Nah, Kristen itu juga sama. Sampai hari ini mikirnya kalau dengar khotbah, harus Tuhan jawab, Tuhan tolong, Tuhan beri, Tuhan kabulkan. Lah itu Tuhan Santa Claus, bukan Tuhan Yesus. Kelirunya di sana, Mas Ari. Oke. Mumpung kita bicara tentang Santa Claus ini. Santa Claus itu kan saya sendiri tidak begitu akrab dengan cerita Santa Claus, tapi sepertinya kan ada seorang anak kalau menulis surat pada Santa Claus minta kado ini. Kita bisa nggak sih berlaku sama seperti itu, seperti seorang anak juga yang meminta kado kepada Tuhan. Tuhan, saya ini kan sudah tiap minggu saya di gereja dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya ini sudah berlaku sesuai dengan firman-Mu dan segala macamnya. Saya dikasih kado Tuhan, setidaknya rumah baru lah, atau katakanlah motor baru lah, mobil baru. Nah, kalau pas minta rumah baru terus bilang, "Nah, rumahmu di surga sudah siap pulang." Gimana? Kadang kan langsung, wah, kalau yang itu nanti dulu. Upahmu besar di surga. Iya. Mau ngambil sekarang? Iya, separuh. Atau enggak usah, ada yang bilang, "Pak, bisa enggak saya ambil 10% aja upah saya yang di surga nanti." Loh, kan dikatakan di surga. Berarti cuma bisa terima nanti di surga. Namanya di surga. Nah, banyak orang pikir nakalnya gini, Mas Ari. Bisa enggak Pak dimohonkanlah dibantu doa gitu ya, supaya saya terimanya 10% saja upah saya yang di surga itu di bumi. Nanti saya terima di sana 90. Nah, ini masalahnya. Nanti yang 1% buat Bapak deh. Iya. Komisi. Oke, jadi ketika seseorang tadi kembali kepada bahwa saya ini merasa saya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya sudah melakukan ini itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Boleh dong saya meminta ini timbal baliknya atau upahnya, setidaknya ya segala sesuatu yang mungkin saya perlukan dalam hidup saya saat ini, sekarang ini. Penilaian Tuhan itu
kira-kira dilihat dari apa sih Pak? Apakah memang dari apa yang kita lakukan setiap hari saja, atau mungkin apa sih yang dilihat Tuhan? Apa yang direncanakan oleh Tuhan? Kok sebentar lah, kalau soal itu nanti dulu, saya punya rencana yang lain gitu. Gimana juga kita bisa memahami rencana Tuhan soal itu? Wong saya memintanya sekarang, kok Tuhan meminta ngasihnya nanti gitu. Nah, saya butuhnya sekarang, butuhnya upahnya sekarang, nanti di surga. Di surga. Nah, ini gini Mas Ari, kalau saya perhatikan juga ya, mungkin ini akan menjawab juga satu peristiwa waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Itu peristiwa di kota Kapernaum. Jadi ini peristiwa sesudah mereka diberikan makan sama Tuhan memberikan mereka makan 5.000 orang itu dengan dua ikan dan 5 potong roti, tapi dia doakan menjadi begitu banyak, mujizat terjadi. Kemudian mereka ikut terus kejar Tuhan itu sampai ke kota Kapernaum. Nah, di sana Tuhan lagi ngajar di bait suci kan? Di sinagoga, bukan bait suci karena bait sucinya cuma ada di Yerusalem zaman itu, ya. Terus yang terjadi apa? Ya, ketika itu Tuhan langsung ngomong sama mereka. Iya, dikatakan dengan sederhana bahwa kepada orang-orang yang ikut dia itu, Tuhan katakan apa? Kamu tuh datang bukan karena kamu lihat tanda, tapi karena kamu makan kenyang. Ini yang jadi masalah. Jadi mereka ikut Tuhan itu semata-mata untuk dibikin makan kenyang. Nah, kalau saya akan baca ayatnya mungkin akan menolong ya para pengubah kehidupan yang mungkin ada di rumah, mungkin ada di kantor, yang bisa membuka firman Tuhan tanpa mengganggu aktivitas, boleh bermuka dengan saya di Matius pasal ke-6 ya. Ayat ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dikatakan seperti itu. Jadi bekerjalah bukan makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya dengan jelas ketika Tuhan buat mujizat, semua orang ikut dia. Semua ikut karena kenapa? Mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya. Basicnya kan kalau kita lihat dari teorinya Abraham Maslow itu tentang hierarchy of need, kan kebutuhan paling dasar manusia itu kan makan minum. Ya itu paling dasar dulu ya. Setelah itu baru ada kebutuhan keamanan, kebutuhan yang lain sampai kebutuhan tertingginya aktualisasi diri. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang mereka terpenuhi ini kebutuhan dasarnya. Ya, dapat dibikin istilahnya cukup makanlah, sejahteralah secara jasmani. Nah, kemudian mereka ikut. Tetapi waktu mereka datang kepada Yesus, tiba-tiba kok Yesus yang kemarin, ya baru kemarin kasih mereka makan sekian banyak, baru kemarin bikin mujizat, tiba-tiba menjadi Yesus yang sekarang tegas sekali. Waktu mereka yang sebelumnya kan Yesus kasihan, mereka ikut Yesus 3 hari dikatakan tidak makan, dikasih makan kan? Tapi sekarang ikut terus. Terus kenapa sekarang Tuhan ngomong hal yang tegas? Kenapa Tuhan tidak bilang, gimana rasa makanan kemarin, enak enggak? Kepingin lagi enggak? Nah, kan begitu, enggak ditanya, tapi langsung ditegur. Katakan, kamu itu ikut aku bukan karena kamu lihat tanda, tapi karena kamu makan kenyang. Berarti apa kalau kita lihat? Apa maksudnya tuh ketika Tuhan mengatakan, kamu tidak melihat tanda, tapi yang kamu pikirkan cuma makan kenyangnya. Yang kamu pikirkan cuma apa yang bisa menyenangkan kamu. Ya, bukan alasan aku melakukan mujizat itu. Yang kamu pikirkan adalah apa yang menyenangkan kamu. Iya. Dia kan tidak mikir, loh sampai Tuhan tuh buat merubah roti dan ikan itu jadi banyak. Kenapa? Kan esensinya, motivasinya dia lakukan apa? Tidak peduli. Yang dia peduli adalah kami makan kenyang. Loh, itu yang kami pikir, kalau ikut dia terus makan kenyang. Jadi ikut terus. Nah, ternyata di sini Tuhan tegur mereka dengan begitu keras. Dan ini ajaibnya, kalau kita lihat, baru ikut Tuhan kan berapa hari nih? Katakan baru 4 harian lah dia ikut Tuhan ini. Kan 3 hari ikut lapar, dikasih makan. Yesus menyingkir ke Kapernaum, ikut ketemu di Kapernaum. Ya, ini kan jarak beberapa hari saja. Langsung ditegur dengan keras. Tuhan tidak bilang, ya kamu masih rohani bayi, kamu baru ikut aku, belum kenal aku, dikasih firman enak-enak terus. Tidak, Mas Ari. Langsung ditegur dengan keras. Nah, ini yang sekarang kalau kita perhatikan jarang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Kristen sudah 20 tahun dikasih firman lembek-lembek terus. Yang terkenal dengan katanya sebagai firman susu, bukan makanan keras. Ya saudara-saudara, puji Tuhan, saudara sudah hadir. Maka Tuhan memperhatikan kehadiran saudara. Saudara akan diberkati. Nah, ini kan firman-firman yang tidak mendidik. Ya, padahal ini kan baru ikut Tuhan berapa hari nih. Baru ikut beberapa hari, langsung Tuhan bicarakan tentang kebenaran. Bicara tentang memperbaiki pandangan hidup mereka. Memperbaiki motivasi mereka. Memperbaiki fokus hidup mereka. Karena kan sekarang ini lihat, mereka motivasi ikut Tuhan apa? Karena mereka kenyang. Sekarang motivasi ikut terus supaya terus kenyang dong.
Enak ikut kalau dibikin mujizat terus, siapa ndak mau? Ndak usah kerja keras toh. Betul, ndak usah nanam sedikit jadi banyak. Wah, enak. Ndak usah kerja, ndak usah banting tulang, katakan kan. Ini motivasi. Terus yang kedua kalau kita perhatikan lagi, ya, fokus mereka ke apa? Ke perut mereka. Terus pikiran mereka kemana arahnya? Ya mereka tidak mau mengerti kenapa Tuhan buat mujizat. Nggak mau tahu kenapa, alasannya buat apa. Nggak mau tahu, yang penting aku makan kenyang. Nah, ini yang mereka ini kalau kita perhatikan gagal paham, gagal fokus kalau istilahnya. Mungkin dipakai istilah zaman sekarang itu, ya seperti itu. Nah, terus langsung ditegur kan. Kenapa? Fokus yang salah, fokusnya ke perut. Ditegur langsung. Terus yang kedua, apalagi yang mereka keliru. Fokus, tujuannya ikut, motivasinya ikut. Hanya sekedar untuk sampai, maaf kata, masalah kebutuhan mereka terjawab. Nah, kalau seperti tadi kita kembali di percakapan awal kan, kita banyak orang merasa sudah ikut Tuhan. Sudah jadi jemaat, sudah jadi aktivis. Terus kenapa Tuhan belum jawab, belum tolong? Nah, karena kan kembali karena fokus. Fokusnya mereka kemana? Ke perut. Fokusnya mereka kemana? Ke keuangan mereka. Fokusnya mereka kemana? Ke karir mereka. Fokusnya kemana? Motor baru, mobil baru, rumah baru. Mungkin ada yang bilang istri baru Pak, tapi diam-diam. Karena dilarang toh kalau nikah 2 kali di gereja, enggak boleh. Ya mungkin begitu. Nah kalau kembali ke sini makanya langsung ditegur. Nah ini jadi kalau kita perhatikan Mas Ari kan, Tuhan itu apa? Dia ngajar itu enggak kompromi. Dia juga ngajar apa? Tidak berlama-lama. Baru ikut pun sudah dididik dengan benar. Kelas akselerasi, kelas percepatan gitu ya? Iya, kalau zaman sekarang kelas mandek. Kenapa? Sudah 10 tahun jadi Kristen, dia jalan di tempat terus. Mungkin dulu ikutnya jalan di tempat, gerak terus. Jalan di tempat. Bayangkan yang namanya jalan di tempat kan 1 senti pun tidak maju. Ya bukan gerak, jalan. Ya, itu. Ya kan tidak. Dia jalan di tempat, gerak. Nah, ini ya bukan jalan gerak. Nah, ini masalah Kristen banyak seperti itu. Karena buktinya kalau kita dengar khotbah-khotbah ya dari pembicara, khotbahnya selalu yang enak. Kenapa? Tahun ini Tuhan akan tolong. Tahun ini tahun keluputan dari segala segala masalah dilepaskan. Tahun ini semua ngomongnya begitu. Tapi kan itu justru khotbah yang memang banyak dicari ya. Nah, kembali ke sini. Makanya Tuhan menolak orang-orang seperti itu. Kan waktu mereka datang langsung Tuhan bilang, "Kamu cari aku karena apa?" Langsung ditegur motivasinya kan. Jadi kalau kita selama ini jadi Kristen belum ditegur motivasinya, jangan-jangan kita belum Kristen. Belum Kristen ini. Walaupun mungkin secara dukcapil kita diakui beragama Kristen, tapi kita lihat apakah di firman Tuhan sudah jadi Kristen belum? Karena Kristen itu kan pengikut Yesus. Nah, banyak yang ini langsung enggak ikut Yesus lagi kan? Enggak ikut, mereka pernah ikut. Itu semacam filter juga kalau gitu sebenarnya. Seharusnya difilter, disaring. Ya, seharusnya itu disaring supaya tidak jadi Kristen yang saya ikut supaya kenapa ditolong, saya ikut supaya diberkati. Jadi fokusnya ke hal yang salah. Kemudian lihat pikirannya juga. Ya kan? Mereka tidak memikirkan sebab Tuhan membuat mujizat. Padahal kan kalau kita lihat, kenapa Tuhan membuat mujizat? Karena kan dia selama dari kedatangannya kan selalu ditolak. Dari bayi pun kalau kita perhatikan ya. Itu pun ditolak. Kemudian ada ancaman pembunuhan kan oleh Herodes. Kemudian dia harus mengungsi ke Mesir, ya. Kemudian balik lagi dan selama pelayanannya kan ditolak terus. Tetapi untuk membuktikan ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memang mengutus dia, maka dia diberikan untuk melakukan kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat. Ya, kuasa-kuasa yang besar untuk melakukan mujizat. Tetapi kata lihat sekarang, orang Israel zaman itu tidak peduli. Tujuannya Yesus melakukan mujizat untuk apa? Untuk membuktikan dia memang diutus oleh Bapaknya di surga. Untuk apa? Untuk mengajar umat Tuhan. Karena kan mereka sudah terjebak di dalam, kalau kita perhatikan di situ, ya, satu mereka terjebaknya, ya, di dalam rutinitas agamawi. Ya, ini yang kalau kita lihat, rutinitas agamawi yang sudah kehilangan esensi. Nah, contoh kalau kita perhatikan esensi ibadah itu apa? Kan Tuhan Yesus katakan begini dengan jelas ya. Bahwa Tuhan itu menyukai keadilan. Tuhan itu menyukai kasih. Tuhan itu menyukai, ya seperti ini kita harus perhatikan. Dia tidak hanya tapi orang Yahudi zaman itu cuma memberikan persembahan tok ke Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Sementara hubungan, kalau kita lihat, dia hanya hubungan vertikal, mempersembahkan. Tapi hubungan horizontalnya kan buruk. Di banyak kisah itu kalau kita lihat di zaman Tuhan Yesus itu hubungan horizontalnya buruk sekali. Contoh tentang orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Orang itu tiap hari pesta, sementara ada orang miskin yang tepar di depan pintu gerbang rumahnya. Pernah ndak ada sisa makanan pesta yang dikasih? Tidak ada.
Ya kan tidak ada sama sekali. Kemudian juga kalau kita perhatikan waktu Yesus menegur orang Saduki dan Farisi, ya, dia katakan apa? Ya. Dia katakan yang satu dilakukan, yang lain yang satu diutamakan, yang lain juga harus dilakukan. Karena mereka terjebak dalam hal yang paling mengutamakan sesuatu. Ingat, ketika kita mengutamakan sesuatu, maka yang lain-lain otomatis tidak akan menjadi prioritas kan? Karena sudah ada yang menjadi prioritas. Padahal semuanya harus menjadi prioritas. Nah, ini masalahnya. Mereka terjebak dalam penafsiran agama yang waktu itu Tuhan tegur sebagai sesuatu yang salah. Salah, kenapa salah? Kan Tuhan bilang, aku bukan mengendaki persembahan. Yang aku kehendaki apa? Belas kasihan. Jadi walaupun kita mempersembahkan, firman Tuhan bilang, wah saya mempersembahkan hidup untuk melayani, saya mempersembahkan penghasilan untuk saya sumbangkan ke institusi-institusi Kristen, menyumbangkan kepada orang miskin. Tapi kita tidak punya belas kasihan. Sama aja itu. Sama saja. Nah, tapi Pak, bagaimana orang tidak punya belas kasihan tapi bisa nyumbang? Oh bisa. Dia nyumbang bukan sebagai tanda dia mengasihi, tapi sebagai investasi. Misalnya, kalau saya kasih orang miskin, saya akan turun lebih banyak. Itu kan bukan belas kasihan, Mas Ari. Itu investasi, sama kayak beli saham toh. Nah, jadi dia Tuhan bilang punya belas kasihan, dan firman juga bilang tidak ada kita diajarkan hanya berbelas kasihan kepada sesama kita orang Kristen, tidak ada. Tuhan mengajar semua umat. Karena jelas sekali firman Tuhan bilang semua manusia ini ciptaan Tuhan, tidak ada ciptaannya roh jahat, tidak ada ciptaannya iblis dan setan. Ya. Jelas, bahkan ada ayat di dalam Injil Yohanes, di dalam kitab Yohanes juga katakan apa? Kalau benar kita ini lahir dari Tuhan, kita ini akan mengasihi semua juga yang lahir dari Tuhan. Nah, berarti kalau kita benar orang Kristen yang dilahirkan oleh Tuhan, dalam arti ya baik itu diciptakan kemudian lahir baru di dalam Kristus, maka kita juga akan mencintai ciptaan Tuhan. Jelas. Ya monyet juga ciptaan Tuhan, tidak ada yang ciptaan manusia. Tapi ada Pak, pesawat. Ya pesawat dibuat dari apa? Apa menciptakan atau materi apa logam yang dari dari baca-baca, enggak kan? Itu kan semua digali dari alam. Berarti semua diciptakan Tuhan toh, cuma dirubah bentuk jadi pesawat dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat masalahnya di sini kembali, Mas Ari. Ya, Kristen itu kalau kita perhatikan satu, kalau kita lihat tidak mengalami percepatan atau bukan percepatan, mungkin terlalu tinggi, tidak berjalan seperti yang seharusnya. Apalagi percepatan, jalan aja enggak. Kenapa? 10 tahun dengar khotbah cuman yang enak-enak. Tidak ada di khotbah di mimbar tentang saudara-saudara yang punya istri 2 berhenti, tinggalkan. Jarang, tidak pernah saya dengar selama ini. Terus yang kedua, saudara-saudara yang kasar sama istrinya berhenti, bertobat. Tidak ada. Khotbahnya cuman ya Tuhan yang memperhatikan penderitaan kita. Tuhan tahu keinginanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Lah gitu-gitu aja. Lah itu kan sama aja seperti bukan punya Tuhan, tapi punya jin yang bisa disuruh-suruh. Jin, Jin minta anu. Nah, jin terbang dengan karpet ajaib ya. Kalau terbang dengan karpet ajaib, Garuda Indonesia Lion Air kokot. Oke. Tuhan katakanlah langsung ini ya, tembak langsung terhadap orang-orang yang mengikuti dia di Kapernaum, tembak langsung mempertanyakan motivasi. Dari situ kan kemudian terfilter seperti apa yang sebenarnya mengikut Tuhan karena dengan motivasi yang benar, siapa yang mengikut Tuhan karena dengan motivasi perut kenyang itu tadi. Ada 2 hal yang ditemukan seperti itu. Oke, dalam berikutnya terfilter orang-orang yang memang disaring gitu, ya. Pak. Nah, motivasinya disaring, motivasi ikut, pikirannya disaring, dan semuanya kemudian akan kelihatan. Mungkin akan kalau orang Jawa bilang biak, jadi menjadi 2 bagian itu kan. Terbelah menjadi dua bagian, yang satu memang motivasi yang benar dan satu yang motivasi yang salah. Tetapi yang diharapkan Tuhan sendiri apakah sekedar untuk melihat motivasi itu, kemudian oke, kamu yang motivasinya benar boleh ikut aku terus. Kamu yang motivasinya nggak benar, berhenti di situ, nggak usah ikut aku. Nah, sebenarnya apakah itu yang dikehendaki Tuhan atau mungkin ada hal yang lain? Kalau dilihat Mas Ari di dalam konteks ini kan, sesudah mereka ditegur, mereka yang pergi sendiri, nggak ikut lagi. Nah, jadi kalau kita lihat nanti banyak orang Kristen yang mereka tetap Kristen, apalagi menjelang Natal. Dan saya herannya gini ya, fenomenanya kalau mau Natal itu pasti bangku gereja ditambah. Iya. Kenapa? Karena banyak Kristen kapal selam. Kerjanya menyelam, tidak akan kelihatan di gereja sampai Natal. Sampai Natal baru mungkin kehabisan oksigen, ya kapal selamnya perlu naik ke atas, kehabisan suplai. Lah kelihatan lah dia kapalnya. Hari Natal kan sampai dengan beberapa hari sampai tahun baru mungkin. Selesai tahun baru dia menyelam lagi. Nanti munculnya mungkin pas Paskah.
Oh iya, Mas Ya, kamu makanya lagi. kalau kita lihat kan fenomenanya gitu, selalu kalau Natal tuh gereja nambah bangku. Heran loh, padahal saya heran. Makanya orang kan bilang, wah ini berarti jiwa baru, berarti ini kristenisasi. Bukan, itu memang Kristen yang sudah lama sekali lupa sama Tuhannya, ya. Tapi Natal ingin merayakan. Nah ini loh. Tapi mungkin itu bisa jawab juga, loh saya ini Laskar Kristus, cuma saya ini jabatan saya ini polisi rahasia gitu. Ya. Iya, jadi tidak boleh tampak. Keluarnya kalau Natal telas aja gitu. Nah, ya kalau dia nanti tidak tampak di surga berarti kan tidak ada dia. Oke, berarti orang-orang itu kemudian meninggalkan memisahkan diri sendiri gitu kan. Iya, karena tapi tidak kuat. Tapi sebenarnya kan bukan itu yang dimau sama Tuhan kan. Nah, maunya kan Tuhan tuh ditunjukkan salahnya supaya perbaiki. Tapi banyak orang kalau ditunjukkan salahnya kecewa. Kenapa? Loh, saya punya Tuhan itu untuk nolong saya. Saya nyembah Tuhan itu supaya memberkati saya. Saya beribadah itu supaya saya ya dikabulkan doanya dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat motif orang ikut Tuhan Yesus itu kan macam-macam. Dan di dalam peristiwa ini terungkap semua. Tujuan mereka lihat rela sengsara 3 hari tidak makan loh, firman Tuhan bilang sebelumnya. Tetapi lihat, kesengsaraan mereka ini tujuannya salah. Banyak orang rela sengsara tapi tujuannya salah. Jadi misalnya, ya sudah tidak apa-apa saya walaupun sibuk kerja sampai sore, tidak apa-apa malam saya ikut latihan kur misalnya. Saya jadi anggota kur di dalam ibadah. Ya, saya rela jam istirahat saya, waktu untuk keluarga saya korbankan. Tapi supaya apa? Ya supaya Tuhan memperhatikan karir saya. Loh, ini kan sudah keliru. Jadi kembali makanya istilah gagal paham, gagal fokus ini yang terjadi di dalam kekristenan banyak sekali. Mas Ari, sehingga Tuhan langsung tegur kan. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang salah dibiarkan berlarut-larut kan 1, membuang-buang waktu. 2, membuang energi. 3, membahayakan. Kenapa? Loh, contohnya sekarang di rumah kita ada kabel yang korslet. Kita tahu tapi kita tidak terus perbaiki. Lah nanti kalau kebakaran bagaimana? Ya telat ya. Ya telat kan. Waduh sudah kebakar. Waduh saya kok lupa ganti kabelnya lah. Mumpung ini masih belum berlarut diperbaiki. Karena kalau sudah berlarut istilahnya sudah wis kaset. Nah banyak Kristen kaset. Kenapa? Ya istilahnya gini. Ya, jadi Kristen tuh tidak ngalami kemajuan. Pokoknya saya sudah beragama Kristen. Sudah terus apa lagi? Nah terus sudah berubah enggak? Sudah mau dengar pengajaran Tuhan enggak? Sikapnya kepada anaknya, sikapnya kepada pasangannya, ya toh? Terus apa? Sikapnya terhadap keuangan, ya. Semua itu akan dirubah supaya benar. Jadi bukan hanya masalah Yesus datang supaya kita jadi beragama Kristen, bukan itu. Tidak pernah dikatakan Yesus datang membawa agama, enggak ada. Ya. Nah ini yang salah. Jadi kalau kita perhatikan kita orang Kristen pun seringkali ada beberapa Kristen yang salah menerjemahkan. Yesus datang membawa agama Kristen, salah. Kenapa dia tidak pernah bilang, aku datang untuk membawa agama? Tidak ada Yesus membawa agama. Yesus membawa pesan dari Bapaknya. Yang sudah berpesan lewat nabi-nabi yang dahulu yang sekian banyak itu. Iya kan? Sudah dia lakukan. Tapi kemudian, kan firman dengan jelas katakan. Dia sudah utus. Ya, hasilnya tidak maksimal. Kemudian dia turun sendiri. Iya toh. Tetapi sudah diberikan yang terbaik pun orang Kristen ini seringkali tidak jadi baik. Maunya apa? Ya saya tidak usah rajin berdoa. Saya tidak usah rubah kelakuan saya. Yang saya minta cuma perubahan ekonomi saya. Nah, saya tidak perlu rubah motivasi saya. Saya tidak perlu merubah prestasi saya di tempat kerja. Yang saya ingin gaji saya dirubah, naik. Loh ini kan repot. Ya karena orang Kristen itu diajar oleh Tuhan. Kalau kita menginginkan perubahan, mari kita berubah dulu. Ya. Kalau kita menginginkan perubahan, mari kita berubah dulu. Nah, kita lihat kan, waktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu kan zaman orang Israel dijajah sama Romawi. Nah, orang Israel semua ketika ikut Yesus berharap apa? Inikah Mesias yang kami tunggu? Mesias yang di dalam bayangan orang Israel zaman dulu itu adalah membebaskan dari Romawi. Terus Tuhan Yesus tidak pernah ngomong tentang mari berontak sama pemerintah Romawi. Tidak pernah ngomong. Lah kan lama-lama kecewa. Kenapa? Bukan Mesias yang kayak gini yang kami mau. Kami ini dijajah lah. Terus ayo carikan pemimpin yang sesuai mau kami. Lepaskan kami dari penjajahan. Ternyata Tuhan Yesus bicara tentang penjajahan yang lebih besar. Penjajahan secara rohani yang dia bicarakan. Bahwa mereka sudah dijajah dengan 1. Pengertian mereka tentang agama yang salah. Pengertian mereka tentang ayat-ayat firman yang salah. 2. Praktek keagamaan mereka yang salah. Dan ini yang membuat mereka marah-marah karena ini nggak sesuai. Nggak sesuai. Loh, kalau Mesias yang datang kan penafsirannya membebaskan mereka dari penjajahan. Lah ini Mesias nggak pernah ngomong, malah nyembunuh orang sakit.
Mestinya ngajar, ayo kita berontak melawan penjajahan Romawi. Tidak. Nah, banyak orang Kristen juga seperti itu. Mereka kecewa waktu Tuhan itu, Tuhan saya ini tolong naikkan pangkat. Tuhan ngomong perkelakuanmu diperbaiki, tidak mau. Ya, kecewa dia, loh saya ini butuh naik pangkat kok ditegur-tegur. Saya tahu kelakuan saya salah, ya tapi jangan tegur yang itu, Tuhan itu tidak penting. Yang penting buat saya, nih loh pangkat saya naikkan. Terus yang kedua, Tuhan misalnya bilang itu loh, sikapmu sama keluargamu. Kamu itu anggap rumahmu kayak hotel, datang cuma untuk tidur. Jadi kalau istrimu mau ngomong, mungkin mau cerita, nggak usah, aku udah lelah. Nah misalnya gitu toh, jadi kan itu diperbaiki. Kenapa? Karena Tuhan bilang, pasangan kita itu adalah rekan sepewaris. Jadi warisannya dia sama warisan kita sama besar. 50-50, gonogininya sama. Jadi tidak boleh kita merasa, oh saya yang lebih berkuasa. Dia perempuan, mau apa? Tidak boleh. Dia di firman Tuhan bilang kedudukannya sama. Ya, sama apa Tuhan bilang gitu, rekan sepewaris di surat Paulus. Nah, kembalinya makanya Mas Ari kalau kita lihat, semua orang rata-rata menginginkan perubahan. Tapi tidak banyak orang ingin berubah. Nah, padahal perubahan yang diinginkan seringkali harus melewati orangnya berubah. Diawali dari orang yang sendiri. Orangnya berubah seperti misalnya, wah orangnya kena sakit. Ya, dokter paling oke dia bisa kasih obat, tapi kan mesti ada juga sarannya. Misalnya kolesterol, Pak tolong ya ngurangi makan goreng-gorengan. Misalnya karena asam urat, Pak tolong ya kacang-kacangan dijaga ya. Kan ada perubahan pola hidup, bukan hanya obat. Nah, Kristen banyak cari obat, cari apa? Doa. Pak tolong doakan, Pak tolong doakan. Masalah berubah mereka tidak mau. Style hidup mereka tidak mau dirubah. Karakter mereka kadang jarang dirubah. Ini yang jadi problem di hidup banyak orang Kristen. Seperti ada juga, Pak saya ingin suami saya meninggalkan gendaknya. Ada, saya sering ketemu orang perselingkuhan demi perselingkuhan. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini, dia berkhianat. Kemudian waktu kita doa ternyata terungkap. Dulunya suaminya baik-baik. Dulunya waktu awal-awal nikah suaminya orang yang setia. Tetapi kemudian karena istrinya ini terlalu banyak nuntut. Istrinya ini bukan menjadi penopangnya. Ya, tapi cuma menjadi penumpangnya. Ya, tidak jadi penopang tapi penumpang. Cuma maunya, Pak, tiap bulan mana gajimu? Aku mau pergi mall, mau beli baju baru, mau beli ini. Aku ini jadi penumpang tok. Ya, tidak penopang. Terus di titik suaminya breakdown. Akhirnya apa? Pelariannya salah memang. Dia cari perempuan lain. Yang bisa ketika datang, sayang. Dia disayang di sana. Sedangkan di rumah, kenapa pulangnya telat? Nah, kalau pulang telat dimarah, betul? Iya enggak? Enggak pulang dicari-cari, tapi pulang diomeli. Ini kan susah. Persis kayak di mobil truk kalau saya baca ya. Itu tidak pulang dicari, pulang diomeli. Lah ini apa enaknya? Ya dua-duanya salah. Ya, dia pergi agak lama dimarahi, dia pulang juga dimarahi. Lah pilihannya enggak ada yang enak. Ya kembali ke buah simalakama. Saya enggak ngerti tanaman pertanian jenis apa buah simalakama ini. Apakah sejenis pepaya? Sampai hari ini saya belum ketemu Mas Ari. Nanti kalau Mas Ari sudah ketemu buah simalakama, tolong tunjukkan sama saya kepingin tahu juga yang nama buah simalakama. Cuma kan masalahnya kalau buah simalakama itu dimakan bapak mati, kan dimakan ibu mati gitu kan ya. Nah ini ya, jenis buah apakah itu? Buah apakah itu? Gitu ya. Oke, ya saya kadang berpikir gini Pak. Dalam acara kita ini kan kadang ada orang telepon atau SMS atau WhatsApp, Pak saya ini mau disembuhkan, saya mau hidup saya berubah gini. Oke, kita berdoa, didoakan Pak Markus. Tiba-tiba ada suara yang didengar oleh Pak Asen bahwa ternyata bisa jadi penyakit itu bukan karena semata-mata penyakit itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi mungkin ada kisah-kisah di masa lalu yang menjadi masalah sampai sekarang ini ternyata belum bisa dilupakan, belum bisa move on dari segala semacam itu. Ada resiko di sini kalau kemudian, waduh, kalau saya harus menyelesaikan cerita lalu, harus ada pengakuan terhadap istri saya, pengakuan terhadap suami saya tentang cerita-cerita ini. Bisa jadi nanti akan malah lebih parah lagi. Kalau ini sekedar penyakit, ini akan jadi masalah yang lebih besar lagi dalam keluarga gitu kan. Resikonya kan seperti itu. Kemudian akan menjadi banyak orang yang kemudian seperti ketika Yesus menegur, banyak orang yang meninggalkan. Banyak juga orang yang meninggalkan Yesus, meninggalkan doa, meninggalkan Tuhannya karena ditegur oleh Pak Asen, lewat Pak Asen seperti itu.
Kalau Pak Hasan sendiri pesan-pesan kepada mereka yang mungkin telepon dengan permasalahan-permasalahan seperti ini secara umumnya apa sih Pak? Gini, memang kalau kita berdosa ya, kita itu berdosanya ke Tuhan dan ke manusia. Ya. Nah, tetapi tidak semua dosa yang dilakukan kepada manusia itu memang harus dalam tanda petik diakui ke manusia yang bersangkutan. Jadi misalnya kepada istri, ya. Saya pernah ketemu beberapa kasus ketika beberapa pria kemudian bertobat. Yang mengakui perselingkuhannya, perjinahannya, ya, itu kemudian istrinya tidak bisa terima, karena istrinya merasa aku setia sama kamu sudah sekian tahun, aku tidak pernah apapun, aku banyak menderita gara-gara pernikahan ini, misalnya begitu. Ternyata kamu sekian lama mengkhianati aku, tidak tahu. Terus istrinya tidak ngampuni dan mereka cerai. Ini ada beberapa kasus seperti itu, ya, terjadi di beberapa tempat, saya tahu persis, ya. Jadi tidak semuanya masih diakui ke istrinya. Yang paling penting apa yang Tuhan katakan? Akui dan bertobat. Tuhan tidak bilang akui ke istrimu, tidak, atau akui ke suamimu, tidak. Yang penting diakui. Kita bisa datang kepada Tuhan sendiri. Tuhan, aku minta ampun. Misalnya dulu pernikahan aku tidak menjaga hidupku, tidak menjaga janji nikahku. Ternyata aku bisa cinta juga ke yang lain-lain misalnya gitu, dan membaginya ke yang mungkin, karena pria ini kan dia punya cinta bukan 100%, tapi 1000%, bisa dibagi kepada 10 wanita 100% semua. Ya, ini cilakanya di situ. Ya kan? Nah, dia nggak bisa akui ke Tuhan saja. Terus sudah diakui ke Tuhan gimana? Dia meninggalkannya, kemudian merubah hidupnya. Itu yang paling penting. Sebenarnya kalau kita lihat di hadapan Tuhan tuh yang paling penting, inti yang paling atasnya itu adalah targetnya perubahan. Bukan hanya pengakuan. Pengakuan bisa aja dia ngaku sama istrinya, tapi besok aduh, aku jatuh lagi, kamu kan tahu kelemahanku di situ. Lah, ini kan repot. Katanya lemah, tapi kok bisa gagal di situ lagi? Ya, bagaimana? Ini jadi masalah memang. Ya kalau saya pribadi ya Mas Hari. Jadi bisa jadi ada orang lain yang berpendapat lain. Jadi saya katakan saya pribadi itu mesti pakai hikmat. Memang kalau istrinya ini katakan orangnya tegar, kuat, dan kemungkinan untuk mengampuninya sangat tinggi, mengampuni dan melupakan, dia boleh ngaku atas kepada istrinya. Tapi kalau istrinya ini orangnya memang tipe super sakit hati dan sulit melupakan, ya jangan. Yang paling penting apa? Akui sama Tuhan dan tinggalkan, berhenti. Itu yang paling penting. Bukan dia katakan yang paling penting adalah mengakui ke istri, bukan. Tapi mengakui ke Tuhan. Karena kalau mengakui ke istri saja, dia keluar kota, istrinya tidak ikut, kan tidak tahu lagi. Nah, kalau Tuhan di daerah mana yang tidak ada Tuhannya, di kutub mana yang tidak ada Tuhannya. Kan gitu. Jadi lebih ke arah mengakui ke Tuhan. Jadi intinya ya kembali ke sana. Paling penting perubahan. Sudah itu berhenti berbuat. Jadi seperti Tuhan Yesus sering katakan kepada orang-orang sakit kan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan lakukan lagi. Nah, jadi kembali ke sana. Jangan, ya saya sudah minta ampun, besok buat lagi. Loh, karena saya ngampuni, buktinya dibuat dia selesai. Loh, enggak bisa. Ya, nah banyak orang menggampangkan. Makanya kalau kita minta maaf ke pasangan, jangan pakai kata sorry. Jangan. Ya, walaupun misalnya namanya juga sorry misalnya di belakangnya gitu, jangan. Ya. Jadi pakailah kata maaf. Karena kalau kata sorry gitu aja kan seperti menggampangkan. Enteng sorry ya, Ma. Wah, itu kalau maaf ya. Lain. Jadi nilai kata, kalau kita belajar ilmu bahasa itu ada yang namanya rasa di dalam kata. Ya, itu mesti dijaga, jangan cuma sorry ya, Ma. Loh, tidak, kita harus maaf ya. Tentu saja itu menunjukkan kesungguhan, itu menunjukkan benar-benar maaf dari hati. Kalau sorry, maaf kata. Itu kalau bahasa bule oke, tapi kalau mungkin buat kita sorry, itu enteng. Ya, kita misalnya jalan nginjek kaki orang, sorry. Itu kan enteng. Maaf Pak, lain nilainya. Ya, jadi nilai bahasanya kembali mesti dijaga karena pasangan kita itu sedemikian bernilainya. Jadi tidak boleh pakai kata sorry. Lah buktinya begitu bernilainya, coba dulu kita pacarin, nggak mungkin kita pungut di jalan terus dia lagi stres, ya nikah yuk, nggak mungkin. Kita dekati, kita uber, ya toh. Terus apa lagi? Kita belajar bikin seneng dia, menarik perhatian dia, sampai dia jatuh cinta. Terus kita modali lagi cintanya kita ke dia dengan ajak makan, memberikan pemberian. Terus apa lagi? Waktu nikah pun kita pakai biaya, ya toh. Mungkin ada yang bilang, Pak Hasan, saya enggak tuh nikah keluar biaya, malah keluarga istri saya yang keluar biaya. Ya, ini repot yang begini ya. Ini yang tipe-tipe begini, ini tipe parasit. Oke, ya.
Jadi seperti halnya ketika jemaat yang ikut Tuhan di Kapernaum kemudian ditegur oleh Tuhan, sebagian dari orang-orang tersebut justru meninggalkan Tuhan. Kita pengennya juga bahwa melalui acara ini ketika kita nelpon, ada yang telepon minta disembuhkan, tapi ternyata justru menemukan hal yang lain di balik semua itu, kita harapnya juga tidak meninggalkan, tetapi kemudian oh iya ya, benar ini. Saya mengakui bahwa ini salah. Saya harus meminta maaf dan berubah. Itu yang kita harapkan melalui acara ini juga seperti itu, Pak ya. Ya, karena kan ada firman Tuhan juga mengatakan begini, Mas Ari, bahwa dosamu yang menghalangi segala yang baik bagimu. Jadi dosa itu sebenarnya penghalang. Segala kebaikan Tuhan itu bisa dihalangi oleh dosa. Ya, ini yang makanya kalau seperti orang nelpon, ya, kenapa tidak langsung didoakan jadilah sembuh, penyakitnya tinggalkan dia. Karena ada satu ayat yang kalau kita perhatikan di Mazmur 103 ayat 3, jadi gampang. Mazmur 103 ayat 3 bunyinya begini. Dia yang mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kesembuhan penyakit itu seringkali harus diawali dari pengampunan. Nah, bagaimana orang bisa minta ampun kalau tidak tahu salahnya? Atau tidak merasa salah? Kan masalahnya sekarang Tuhan bilang di firman, dia mengampuni segala dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita akui ya, ilmu kesehatan juga berfungsi, ilmu kesehatan juga sudah mengalami kemajuan luar biasa. Tapi sampai hari ini ilmu kesehatan tetap ada batas-batas. Contohnya cangkok mata belum bisa sampai hari ini. Cangkok jantung bisa, cangkok mata belum bisa. Ya, cangkok lever bisa. Ya, cangkok perasaan belum bisa, Mas Ari. Misalnya suami yang sudah hilang perasaan cinta sama istrinya atau sedang jatuh cinta sama pasangannya, terus sebagian dari cinta levernya itu disimpan dibekukan. Besok ketika dia sudah hilang cinta, dipasang lagi supaya cinta, enggak bisa. Itu keterbatasan ilmu pengobatan, enggak bisa ya. Itu enggak akan bisa itu. Terus apalagi keterbatasan ilmu pengobatan juga untuk membuat kita mampu melupakan masa lalu. Ya, ini aneh. Memang manusia ini punya daya ingat dan daya lupa yang luar biasa, Mas Ari. Kalau kita utang sama orang, kita gampang lupa. Nek orang itu ngutang sama kita sampai mati kita ingat terus. Ini aneh memang, daya ingat dan daya lupa yang bekerja otomatis. Misalnya lagi, ya, waktu janji nikah di altar. Ya, kita ingat kan bahwa istri dikatakan harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Nah, kadang si istri hanya ingat apa? Janji suaminya bahwa harus mengasihi, sehingga dia bilang, janji saya ke suami. Iya, itu dia lupa janjinya sendiri ke suaminya, lupa. Jadi memang ini ada error di dalam program di saraf kita antara kemampuan melupakan dan kemampuan mengingat. Hal yang mesti dilupakan diingat, hal yang mesti diingat dilupakan. Ini memang ada virus-virusnya di dalam. Saya itu juga sebenarnya gini, dari awal memandu acara ini, saya itu juga tertarik dengan setiap doa yang disampaikan Pak Markus itu kan benar, kita tidak memohon secara langsung kesembuhan terhadap satu penyakit, tetapi mencoba mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup atau melalui penyakit ini gitu kan. Dan dari situ kita bisa tahu sebenarnya bahwa jangan cuma keinginan kita tok, tapi apa kehendak Tuhan yang mau dilakukan oleh Tuhan melalui apa yang kita rasakan saat ini, gitu kan berarti Pak ya. Kadang kan orang maunya sendiri, Mas Ari. Ya, kan saya sudah jadi Kristen, berarti Kristus itu harus sembuhkan saya, harus tolong saya. Nah, enggak bisa. Kalau kita katakan melamar kerja di perusahaan, nah saya sudah jadi karyawan, bayar saya gaji, enggak bisa. Justru karena dia melamar jadi kerja, dia mulai terima perintah. Macam masuknya, ya shiftnya jam berapa, terus dia akan terima job description kan. Ini tugas-tugasnya ini. Terus di dalam tugasnya dia punya atasan siapa, bertanggung jawabnya ke siapa. Itu kan ada, Mas Ari. Bukan hanya ketika dia melamar kerja diterima jadi karyawan terus dia berhak terima gaji. Bukan, dia kan punya kewajiban dulu. Nah, Kristen juga seperti itu sebenarnya kan. Ketika kita jadi Kristen, kita harus ingat kewajiban kita. Sekarang kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Terus apa Tuhan? Setiap kali kita doa juga kita tahu kan bahwa Allah itu disebut Allah kasih, kata firman Tuhan di kitab Yohanes. Adakah kita mengasihi? Nah, mengasihi, kadang-kadang mengasihi anak aja enggak misalnya. Contohnya, ya Papa sering ngumpul, enggak apa-apa toh. Papa cuma ngumpul duduk-duduk sama teman-teman. Nah, lebih mengasihi temannya daripada anaknya. Padahal anaknya mungkin ingin ngobrol sama bapaknya. Karena orang juga butuh figur ayah, figur ibu itu butuh sekali. Ya, di dalam hidup kita butuh. Nggak bisa kayak mungkin, maaf kata saya bilang, kecuali kita ini keturunan singa. Ya itu nggak terlalu banyak. Singa kan sudah anaknya umur berapa bulan dia tinggalkan. Ditinggal, nggak perlu lagi dibimbing. Kita kan bukan hewan.
Ya, manusia yang tetap butuh figur, ya figur atau contoh itu, ya. Nah, di situ seringkali ya orang tua tidak fungsi. Kenapa? Tidak menjadi contoh, cuma bisa ngajar. Gitu masalahnya kan. Ya kamu belajar, ayo kamu sekolah ya belajar. Nah, anaknya merasa dia apa? Aku tok disuruh belajar. Coba kalau kita bayangkan kalau anaknya belajar, bapaknya temeni. Kamu belajar ya nak, papa juga belajar di sebelah kamu, papa juga mau belajar firman. Nah duduk sama-sama belajar. Percayalah anak itu akan merasa betapa enaknya belajar. Karena papa saya pun sampai umur segini masih tetap belajar. Jangan, papa sudah tamat dulu, sekarang sudah kerja, sudah tua. Kamu yang wajib belajar, papa sudah tidak bisa lagi belajar. Dan mau tidak bisa diajar, misalnya gitu. Lah kan repot. Ya tuh jadilah contoh. Ya, jadilah contoh. Makanya firman Tuhan selalu memberikan itu apa? Kita disuruh apa? Teladanilah hidup orang-orang beriman dulu. Disuruh teladani kelakuan mereka, teladani iman mereka. Ya, teladani Abraham, teladani Ishak, teladani Yakub. Kita disuruh meneladani. Bukan, maaf kata, cuma ambil mentah-mentah. Disuruh lihat loh contohnya mereka kayak gini hidupnya, kayak gini hidupnya. Itu yang disuruh. Nah, sebagai orang tua, ada enggak kasih contoh? Misalnya, orang tua punya waktu enggak untuk anak? Iya tak? Jangan paksa anak punya waktu untuk belajar. Lah coba orang tua punya anak. Kalau anak dia apa lihat? Kalau kita waktu ada belajar duduk sama anak, ya kamu belajar nak ya. Nanti kalau ada enggak ngerti tanya papa di sebelah juga belajar firman Tuhan. Anak enggak akan merasa berat belajar. Contoh lagi ada anak sakit, ya karena dia sakit tiba-tiba ya karena kondisi sakit kan lemah harus makan bubur misalnya enggak bisa makanan keras. Ya, maka di rumah jangan disediakan makanan keras yang enak-enak. Misalnya dibeli ayam goreng Kentucky, dibeli apa taruh di meja. Wah, anak itu kan akan rasa sangat sengsara karena dia tidak boleh makan. Kenapa? Ketika satu anak sakit bilang sama semua, ya anak-anak semua, karena adikmu sakit, dia harus makan bubur, semua kita makan bubur hari ini. Dia akan merasa nyaman kan? Jadi dia merasa aku adalah bagian dari keluarga ini. Jangan semua boleh makan, aku sendiri makan bubur. Merasa terasing dia. Nah ini yang sering tidak tercipta di keluarga. Tercipta suami dan istri seringkali tidak menciptakan seperti itu. Bahkan terhadap satu sama lain. Misalnya, ya istriku lelah. Terus apa? Berani tidak bilang, ma, aku tak pijitin ya. Banyak laki bilang, ma, kamu pijitin aku. Nah ini masalahnya. Kan tidak ada di firman Tuhan bilang bahwa istri yang harus lebih bekerja keras. Tidak ada. Betul, walaupun memang pada faktanya istri lebih keras kerja dong. Buktinya apa? Coba kita lihat sekarang ya. Ketika mereka istri mengandung coba. 9 bulan dia yang mengandung, ya tak? Bawa di samping bawa janinnya, terus apalagi bawa plasentanya, terus bawa air ketubannya. Itu beratnya berapa dibawa 9 bulan? Laki bawa apa? Bawa dompet itu, ya tak? Ini, jadi sudah berat terus melahirkan dalam penderitaan sakit luar biasa antara hidup dan mati toh. Buktinya banyak juga angka kematian waktu melahirkan itu. Terus apalagi sesudah itu menyusuinya. Ya toh, bangunnya sakarape dewe bayi. Semua lebih berat perempuan. Makanya karena dia sudah bekerja lebih berat, jangan dilebih beratkan lagi, dientengkan, ditolongi. Nah, banyak laki enggak pulang, ma pijitin aku, ma. Loh, mestinya kan laki bilang, ma kamu lega, pegel ya? Iya. Nah, dipijitin, balas toh. Tapi banyak laki tidak berpikir seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah, Mas Hari. Makanya kalau kita perhatikan kekristenan itu, dia lengkap. Dia mengajarkan hubungan vertikal dan horizontal. Dia tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal dengan Tuhan baik, tapi dengan sesama tidak baik. Ya, dengan Tuhan mungkin ibadahnya kusuk sekali, dapat datang ibadah tidak pernah pray, ya, bagus sekali, absensinya 0, presensinya 100. Ya, tetapi kemudian intimasinya sama keluarga gimana? Jadi diatur seluruhnya. Jadi seperti tanda salib itu kan horizontal dan vertikal. Semuanya harus baik. Tidak bisa satu pihak saja baik. Sama manusia aja baik misalnya. Tapi sama Tuhan tidak baik. Tidak bisa. Sama Tuhan ketika karib sekali. Tapi sama manusia lain tidak pernah baik hubungannya. Tidak bisa. Ya, jadi kalau kita lihat di firman Tuhan yang tadi juga bahwa kita ini harus disaring ikut Kristus. Iya. Yang benar-benar mau ikut, motivasinya benar, pikirannya benar, fokusnya benar. Nah, sementara ini kan banyak yang tidak tersaring. Pokoknya asal wis jadi Kristen. Terus apa lagi? Ya, pokok tujuannya ya supaya Tuhan perkaya saya, supaya Tuhan naikkan pangkat saya, supaya saya punya rumah baru yang bagus, supaya lah ini motivasinya apa ini? Makanya di situ di Kapernaum Tuhan tegur keras. Ya, dan kemudian ketika ditegur keras semuanya minggat. Ya, semua minggat, sisa cuma 2
Nah, jadi inilah kiranya kita termasuk 12, walaupun ada satu lagi yang memang pengkhianat, si Yudas. Ya, ternyata ada juga orang Kristen yang tahan ditegur-tegur firman. Ada juga Kristen yang kelihatannya terus ikut Tuhan, ya, walaupun diajar yang keras tetap dia nurut. Tetapi juga, maaf kata, tujuan akhirnya tetap bisa tidak sama. Ya, Yudas tujuan akhirnya apa? Jadi kaya. Iya. Ya, gurunya pun dia jual kan 30 keping, sampai itu dikatakan bisa beli tanah untuk menjadi tanah pekuburan. Itu uang banyak zaman itu. Nah, jadi kita lihat mungkin saat ini juga kita sudah jadi Kristen yang lama. Kita tidak tinggalkan ibadah, kita tidak tinggalkan gereja, kita tidak meninggalkan Kristus, ganti KTP. Tapi mungkin ya tujuan kita selama ini ikut Tuhan juga masih belum benar. Ya, karena masih kecantol satu orang yang nama Yudas di Alkitab. Ya, jadi kita mau supaya itu disaring semua. Ya, termasuk juga mungkin yang nelpon disaring. Kenapa disaring? Ya, yang enggak penting-penting enggak usah nelpon. Misalnya gitu. Contohnya apa? Pak, misalnya kalau yang enggak penting ya, itu loh suami saya tolong doakan supaya berubah. Itu enggak penting. Yang paling penting apa? Si ibu ini berubah. Itu yang lebih penting. Ya, kadang-kadang banyak hal yang kita menjadikan prioritas nomor 1, padahal itu mungkin nomor 100. Itu Mas Ari. Jadi, nah sekarang supaya sama-sama diprioritaskan. Ya, kan tadi mereka mungkin sudah prioritas dengar nih. Nah, sekarang kita prioritas mendengar mereka. Kita akan mendengarkan para penelpon atau yang kirim SMS, namun kita akan menikmati satu pujian ini terlebih dulu ya Pak Hasan ya. Untuk sesaat saja, mungkin beberapa menit kita akan nikmati pujian ini. Dan untuk nanti bisa terima telepon Anda maupun terima dan baca SMS serta WhatsApp dari Anda pendengar dimanapun berada. Time
Ya, dan sobat terkasih masih bersama kami di 93 FM Imana Peaceful Station dalam acara siaran Mujizat Pendewasaan ya. Nah, saatnya sekarang untuk kami bisa terima telepon Anda dan juga untuk menerima, membaca SMS maupun WhatsApp pesan-pesan dari Anda yang masuk silakan ke 0818252244. Telepon on air 663746. Pak Hasan, ini sudah ada penelpon yang kita terima dulu Pak Hasan ya. Silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Silakan, Bapak. Ini, Pak, mohon didoakan di tempat usaha bengkel saya ini kok tidak ada kemajuan karena saya sudah lama di sini dari tahun 86 sampai sekarang kok tidak ada peningkatan. 86 sampai sekarang. 86. Iya, sampai sekarang kok nggak ada peningkatan. 30 tahun itu, Pak. Tahun. Iya. Tidak ada, maksudnya tidak ada peningkatan. Bapak ukur dari mana, Pak? Buktinya bengkelnya sampai sekarang masih berdiri. Sepi terus, Pak. Ini kalau untuk pemasukan seharian untuk biaya kehidupan kok nggak cukup gitu. Nggak cukup. Loh, tapi kan maaf ini, Pak, maaf. Tapi kan kanan kirinya ada bengkel, tapi kan dia sangat laris gitu loh, Pak. Oh, Bapak ini kalah saingan ini berarti. Larisnya kalah. Iya, Pak. Baik, maaf ya, Pak ya, saya langsung ya. Oh iya. Saya mau tanya, Pak. Ini Bapak jawab. Kalau memang rasanya agak sulit, berat dijawab, jangan dijawab, Pak ya. Oh, iya. Jadi begini, saya mau tanya, masa-masa lalu Bapak sebelum buka bengkel bagaimana sih? Ini yang saya langsung tanya, Pak. Oh gitu, Pak. Iya. Memang dulunya saya sejak kecil tuh senang berpuasa, prihatin, terus tidur di tempat-tempat yang angker. Katanya orang tua itu supaya memohon rezeki bisa lancar gitu, Pak. Tapi Iya. sampai sekarang nggak ada. Nah, makanya saya tanya gini, Pak. Maaf ya, Pak ya. Iya. Makanya waktu Bapak baru nelpon, saya tiba-tiba langsung dapat dengar kata dari Roh Kudus, nakal. Iya. Anakku ini dulunya nakal. Itu yang saya dapat, Pak. Iya. Jadi, Bapak sudah tangkap kenakalan apa dulunya? Iya, Pak. Sadar. Iya. Sudah pernah minta ampun sama Tuhan? Ya, kemarin saya juga sudah bertobat, ikut pria sejati, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Tuhan, Pak. Belum ada sampai sekarang. Saya tanya dulu, Bapak mulai ikut itu kapan? Bertobatnya kapan, Pak? 2013. 2013, berarti baru belum 3 tahun, Pak ya? Ya, belum. Belum. Terus Bapak waktu itu nakalnya berapa puluh tahun, Pak? Ya, memang agak lama juga, Pak. Nggak lama? Iya. Ada berapa tahun, Pak? Nakalnya? Mungkin saya juga pernah tari dukun, tari pemagaran, tari pelarisan itu. Makanya Tuhan katakan nakal anakku ini. Iya. Nah, itu loh, Pak. Iya. Makanya sekarang ini akibatnya kan. Nah, sekarang gini, kalau kemudian ini bengkel jadi laris, Pak. Iya. Bapak akan semakin terikat sama dukun, Pak, bukan ke Tuhan. Jadi dengan cara bengkel ini 30 tahun dibuat sesepi ini kan Tuhan mau ngomong, lihat ada enggak kuasa daripada penglaris-penglaris itu? Yes. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Iya, makanya kalau sekarang di bener Tuhan berkati laris, Bapak enggak inget Tuhan, Bapak akan bilang, wah dukun itu ternyata mandi dukun. Nah, di situ. Tapi kan saya sudah bertobat, Pak. Loh, ya sekarang gini loh, Pak. Iya. Ada satu orang anak nih, Pak, dimarah ibunya minum baygon, Pak. Terus waktu perjalanan ke rumah sakit dia bilang, "Ma, aku nyesel minum baygon." Loh, piye terus bisa langsung keluar baygonnya, Pak, tumpah-tumpah gitu, muntah-muntah. Dengan penyesalannya. Gimana, Pak? Jadi begini, Pak ya. Sekarang Bapak sudah nikah kan, pasti sudah umur segini loh, 30 tahun buka bengkel. Udah, Pak. Nah, waktu Bapak katakan di dalam keluarga pernah terjadi pertengkaran. Iya. Misalnya katakan pernah terjadilah sekali, memang orang nikah masih ada bertengkar ya, Pak ya. Iya. Kecuali dua-duanya bisu ya, tidak setengkar, Pak. Iya. Nah, terus waktu Bapak ingin kembali supaya hati istri sayang balik, apa Bapak perlu berusaha, apa Bapak diamkan saja? Iya, berusaha, Pak. Berusaha ya? Iya. Iya, kan harus berusaha minta maaf ya toh, memperbaiki sikap ya kan? Supaya kembali istri hatinya ademnya. Iya. Nah, sama Tuhan Bapak sudah berusaha besar enggak untuk melakukan perbaikan itu, atau cuman mikir, iya sudah sudah ikut acara ini itu sudah tobat, tapi kok belum pikirnya cuma ya saya sudah berubah ini tapi istri saya kok belum Nah, gimana? Ya, pokoknya akhir-akhir tahun ini saya serahkan hidup saya setelah bertobat, Pak. Baik, satu Pak ya. Bapak katanya sudah ikut acara toh.
Sudah, berarti di acara itu kan pengakuan dosa, pengakuan sikap sama keluarga dan lain-lain itu biasanya kan dibongkar itu Pak ya? Iya Pak. Nah, terus salah satunya Pak, saya mau lihat. Saya melihat Alkitab itu separuh-separuh Pak, apa Pak? Sudah. Ya memang gitu Pak. Ini Pak, itu kayaknya kok pengaruh pasar gelap itu kok kayaknya kok bener-bener biasa aja Pak. Setiap saya membaca firman itu baru dua firman, 3 firman kita selalu ngantuk terus Pak. Gitu. Oh, tapi waktu tidur mikir lagi ya, kok bengkel sepi ya, heran ya. Iya. Jadi maaf nih Pak, saya ngomong langsung ya. Iya. Jadi Tuhan mau mengajar Bapak, dan memang Tuhan sudah ampuni ketika Bapak sudah berubah ya, menyadari bahwa cari dukun untuk laris dan lain-lain itu salah. Iya. Ya kan, karena berkat itu semua datangnya dari atas Pak, bukan dari samping. Iya. Dukun kan dari samping Pak. Iya kan harus dari atas, dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Bapak benar-benar kapok. Iya kan? Iya. Nah kalau anak cuman Pak maaf ya terus selesai, nah itu kan enggak kapok dia, enteng buktinya dia langsung dimaafkan. Jadi kadang-kadang perlu dididik kembali Pak, didisiplin kembali. Iya Bang. Nah terus Bapak berharap segera tertolong ya kan? Iya Pak. Lah Bapak sudah berapa tahun sih jadi orang Kristen ini, masa Alkitab cuma gitu ndak mari-mari itu loh Pak? Iya sebenarnya sejak kecil orang Kristen. Loh dah apalagi sejak kecil, usia sekarang sudah kepala 5 paling enggak toh Pak, buka bengkel 30 tahun. Iya Pak. Lah terus masa 50 tahun baca Alkitab belum habis Pak? Itu berarti kalau 50 tahun saya bayangkan Pak, saya dulu masih SD, SMP, SMA, terus kuliah ya di 2 universitas itu enggak butuh 50 tahun loh Pak. Ya emang iya. Jadi sekarang ya kita akan doa Pak. Iya. Tetapi selama Bapak tidak suka membaca firman, maaf enggak bisa Pak. Oh iya Pak, iya. Jadi yang ditegur Tuhan tadi, satu Bapak diingatkan masa lalu. Ya. Nakal Tuhan bilang masa lalunya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masa sih separuh terus sampai sekarang? Iya. Nah, jadi lo sekarang Pak, anak ingin hadiah. Iya toh? Iya. Nah, biasanya kalau Bapak anak ingin hadiah kasih saran enggak? Misalnya Pak kepingin pasti ya dah kalau kamu rajin belajar minimal ya toh. Kedua, misalnya nanti kalau nilai rapotmu bagus ya toh. Iya benar. Lah ini minta hadiah tapi enggak mau belajar piye, Pak? Iya enggak dikasih. Iya loh. Iya. Lah Bapak aja tahu cara didik anak, atau masa Tuhan enggak tahu, Pak? Iya. Iya ya, sekarang minta ampun ya. Ya. Tuhan, aku benar-benar minta ampun, aku kapok Tuhan. Dan kalau nanti engkau angkat usahaku, itu dari engkau, bukan kekuatan dukun lagi. Ya, amin. Iya, karena kalau Bapak terus seperti gini, nanti dibikin rame. Wah, dukunnya yang hebat. Iya. Ini yang bahaya, Pak. Iya. Iya, terus yang kedua itu baca, Pak. Jangan separuh, terus 50 tahun, Pak. Iya. Lu nanti kan tambah tua, tambah enggak bisa lihat toh, Pak. Ya toh. Ya, nanti alasannya apa nanti sudah umur 70 belum habis. Ya, emang iya, Pak. Ya. Jadi sebentar Pak Markus akan bawa dalam doa Pak untuk memintakan ampun ya atas semua perbuatan yang salah, pergi cari orang pinter dan lain-lain itu ya. Padahal Tuhanlah yang memegang kuasa, Tuhanlah yang maha kuasa. Dan kedua, kita mau minta ampun juga karena Bapak tidak meniat sama firman-Nya. Tidak begitu tertarik sama firman-Nya, tapi tertarik untuk ditolong dia. Ya, ini yang kita akan minta ampun ya. Nanti Pak Markus yang pimpin kita berdoa. Ya. Mari Bapak kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk Bapak ini sudah datang padamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami Bapak ini Tuhan yang sudah menduakan Engkau, yang sudah menyakiti hatimu dengan mencari kekuatan lain untuk mendapatkan kekayaan materi Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni juga dosa kesalahan Bapak ini Tuhan yang sudah mengabaikan firman-Mu, membaca firman-Mu. Kami Bapa dia Tuhan, dan juga segala usaha pekerjaan Bapak ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sendiri yang ampuni, Tuhan sendiri yang ubahkan, berikan pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri dia kehausan, kerinduan akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Amin. Jadi Pak, Ya. ya jadi Bapak mulai saat ini rajin ya. Kalau pas bengkel sepi kan bisa baca firman toh Pak, enggak sibuk? Iya Pak. Nah sekarang alasannya apa kalau terus kemudian saya sudah bertahu bahwa ini yang menghalangi Bapak ditolong? Iya. Ya, jadi kami sudah doa, tapi doa kami bukan kayak dukun loh Pak ya. Iya. Kalau Bapak lakukan apa yang Tuhan tegur, Iya. Tuhan tolong. Tapi kalau Bapak tidak lakukan, doa kami tidak akan terjawab Pak. Oh iya. Ya, baik. Jadi mulai hari ini saya mau tanya dulu, Ya. itu Alkitab ada di meja kerja kah? Iya ada Pak. Nah, aduh, saya 30 tahun sepi, tapi bacanya kapan Pak? Iya. Iya. Jadi mulai hari ini dirubah Pak? Ya. Ya, kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan sesudah Bapak rubah akan ada perubahan. Ya, amin. Iya, tapi kalau Bapak tidak rubah nggak bisa loh Pak ya. Kami Ya. bukan dukun yang cuma baca mantra terus jadi Pak. Ya, saya yakin Tuhan Yesus menolong Pak. Iya, baik. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih. Selamat Pak. siang. Selamat siang, terima kasih. Nah, ini kan yang saya bicarakan tadi. Jadi bukan semata-mata kita pengen katakanlah lebih laris atau lebih apa tetapi ada sesuatu yang memang harus dirubah dan ada semacam motivasi kita itu yang benar seperti apa itu ya Pak ya. Oke, kita terima lagi penelpon yang berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau ini, Pak. Anak saya itu cowok di Bandung. kerja Anak di cowok di Jakarta. Anak Bandung. cowok ya, Nah, kepengen ada ketemu cewek, ini tuh dia kepengen pindah kota gitu loh, Pak. pindah Oh. kota, pindah kerja. Maksudnya sudah selesai kuliah. Sudah. Iya. Ya, sudah rumah tangga. Iya. Baru merit berapa bulan ya. Iya. Kepengen itu pindah di Semarang atau di Solo. Iya. Lah, saya kan kok asa pindah-pindah itu tanya Tuhan dulu. Pokoknya dia pengen pindah, nggak mau di Bandung. Iya. Karena juga kerjanya tuh mentok gitu, Iya. terus dia bosen jenuh gitu. Baik. Pak. Terus ini bingung gimana gitu loh Pak. Oh, begini Bu jawabannya ya. Kenapa dia ingin pindah? Bukan karena masalah gaji Bu yang pertama ya. Tiba-tiba saya dapat seperti itu. Bukan juga masalah bukan masalah naik pangkat yang tertunda atau bukan. Karena begini Bu. Ya nanti Ibu silakan uji tanya dia ya. Dia rasanya sudah males banget Bu di sana. Itu. Malesnya tuh kerja atau males gimana gitu Pak? Iya, kalau saya lihat dia sudah kehilangan semangat di sana, Bu. Jadi dia ingin cari suasana baru. Ini bukan tidak ada hubungannya dengan gaji, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Cuman berhubungan dengan suasana hatinya. Soalnya keponakan saya jadi adik sepupunya dia itu Iya. buka usaha Pak. Iya, Sukses sekarang. baik. Dia tuh juga pengen buka gitu, tapi Iya. gimana ya, nggak ada modal gitu juga gitu loh Pak. Jadi Nah, dia tuh kembali pengen makanya pindah. tadi waktu doa Tuhan bilang dia itu stres. Bu, stres banget. Gitu. Jadi nanti gini Bu ya. Kita kan masih ada siaran, masih tengah jam Bu. Ya. Tolong ditelepon dia. Ya. Bener enggak saat ini dia sudah merasa sangat malas Bu? Kalau saya lihat sih gitu Pak, pengen pulang. Aku mau pindah aja lah di Solo atau di Semarang biar dekat, Nah, katanya gitu. lah sekarang kalau pindah pun dari dia bawa hati yang malas Bu, bagaimana? Iya toh. Kita pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain bawa penyakit bagaimana Bu? Maksudnya kan keluar rumah sakit sembuh Bu. Nah ini pindah lagi dengan bawa penyakit yang sama. Terus gimana? Nah terus gimana? Jawabannya sederhana Bu. Iya toh. Karena dia sudah sangat malas sekarang. Iya. Terus dia merasa mungkin pergi tempat lain akan terbuka jalannya. Mungkin pergi tempat lain akan lebih lancar semua yang dia mau kerjakan. Nah belum tentu toh Bu. Bisa jadi ke tempat lain dia akan lebih hancur Bu. Iya kan? Nah terus kalau dia lebih hancur, lebih sulit, kan tambah bukan hanya hilang semangat Bu. Benar-benar jadi, maaf kata, kayak mayat hidup, dia jalan hidup tapi tidak ada semangat sama sekali. Itu. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya ya Bu, ya masih saya kerja dulu. Saya sudah bosan sama perusahaan, tidak senang misalnya, tidak cocok, saya pindah Bu. Dan hasil saya pindah itu selalu buruk Bu. Lebih buruk dari tempat saya, karena saya pindah dengan emosi. Itu. Keponakan saya itu yang punya usaha, kamu buka usaha aja sama saya gitu.
Maksudnya tidak boleh keluar dari Bandung biar dia di situ ada temennya. Iya, tapi dia sudah sangat malas, Bu. Pokoknya malas, pokok malas. Terus gitu gimana, iya. Pak? Iya. Kalau misalnya ini putranya ditelepon, apa yang harus ditanyakan? Gitu, Pak. Iya, jadi sekarang ya dia harus tanya, bener enggak engkau udah rasanya pokoknya wis males sekali, wis enggak ada semangat sama sekali, itu dulu, Bu. Iya? Saya minta ibu telepon dulu, mumpung acara kita masih setengah jam, nanti ibu telepon balik. Baru kita akan berdoa buat hal ini ya. Bisa ibu telepon sekarang? Iya, maksudnya memang benar-benar malas. Iya, dia saat ini wis pokoknya wis abot aku wis ares-aresan wis. Kasarnya. Nah, bener tak itu? Saya ingin tahu kebenarannya dulu, baru kita bisa sambung, Bu. Ya, kalau enggak sih memang tapi dia enggak dengar ya siaran mungkin di sini kalau lewat streaming. Jadi ibu minta tolong telepon dulu sebelum kami selesai, karena ini kan masih ada waktu setengah jam ya. Streaming bisa Pak? Bisa, streaming bisa. Oh gitu ya. Iya. Iya, jadi kami tunggu, Bu ya. Jadi karena kan ibu enggak tahu persis ini kan. Dia bukan mau pindah karena punya cita-cita yang lain, dia mau pindah bukan karena, tapi dia sudah rasa sangat malas, dia sudah enggak ada semangat sama sekali. Gitu ya. Iya. Streamingnya di Radio Immanuel bisa, Jogja Streamer bisa, atau yang lain bisa. Kalau dia biasa internet kan banyak, Bu, pilihannya. Oh iya. Iya. Baik, kami tunggu, Bu ya. Iya, sebelum jam 12, Bu ya. Iya, lebih cepat. Yuk, baik, Tuhan berkati. Iya. Ya, oke, baik. Baik, kami tunggu penelpon berikutnya dan saya terima yang berikut ini. Selamat siang. Halo. Ini mau mohon dukungan doa sama ini cucu saya, kan tahun ini kan sudah lulus. Cucunya tahun ini sudah lulus. Ya, kuliahnya udah selesai. Iya. Terus mohon dukungan doa, dia itu bingungnya gini, enaknya di tempat mana ya, tanya sama saya, mohon dukungan doa. Enaknya? Ya itu pokoknya cocoknya sama Tuhan gitu. Iya. Tuhan menempatkan di mana. Dia mau kerja apa, Bu? Saya ingin tahu. Ini udah lulus itu APMI itu. Oh, teknik mesin. Ya itu kan suruh milih. Iya. Ini di sini lah. Iya. Menurut ya nanti dia ada pilihan beberapa, ya. Ya gitu kan bingung. Iya. Lah nanti menurut mohon dukungan doa. Iya. Seyogianya di mana? Nah, gitu, iya. Baik. Jadi sekarang sudah lulus ini, Bu ya. Tahun ini. Oh, tahun ini. Iya. Saya pikir sudah berapa berapa bulan lalu. Berarti berapa bulan ke depan ini? Iya, tapi sudah suruh milih gitu. Iya. Kan dia bingung. Iya. Dukungan doa. Iya, baik. Ini neneknya berarti ya? Iya. Loh, ibunya kemana ini neneknya yang nelpon? Ibunya kerja, terus itu cucu saya itu bilang, iya. Kan saya yang di rumah, iya. Cucu saya kan masih kuliah. Iya. Kemarin tadi udah pesan, nanti tolong ya ada pendewasaan itu, dukung doa. Iya. Dia juga bingung, dan nanti Tuhan mohon dukungan doa, mungkin Tuhan mengarahkan di mana. Siap, ya, baik. Jadi sudah berapa bulan lagi akan tamat, dan sekarang minta dibimbing Tuhan mau mesti kerja di mana supaya tepat, ya, bukan maunya sendiri, tapi supaya Tuhan yang pimpin hidupnya. Iya. Saya mau tanya ya, Ibu ya. Iya. Dia berapa bersaudara ya cucu ini? 2. Hanya 2. Iya. Dia berarti karena teknik mesin laki, punya saudara perempuan enggak ada? Enggak ada. Laki semua? Iya. Baik. Itu berarti dia anak nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Iya. Saya mau tanya, selama kuliah ada dekat dengan seorang wanita enggak? Oh, akhir-akhir ini ada. Makanya tadi saya dapat dengar kata tentang seorang wanita, saya pikir kakak wanitanya, ternyata dia saudaranya tidak ada saudara perempuan, berarti ini cewek. Pacar, iya. Iya, pacar. Iya. Maaf saya ngomong langsung aja ya. Iya. Rasanya nanti dia akan berat itu, Bu. Berat yang dimaksud berat? Iya, beratnya itu artinya kalau dia dapat pekerjaan itu tempat lain itu akan berat, Bu. Lain jauh gitu ya? Iya. Lah beratnya soalnya? Lah karena kan sama ceweknya ini tuh, orang sudah cinta kan kadang sulit pisah ya, Bu, maunya ketemu tiap saat. Oh gitu. Iya. Iya. Lah terus sekarang pilih cinta apa pilih karir? Oh gitu. Iya, nek pilih cinta monggo, tapi nanti bisa kelaparan, Bu. Oh. Nek milih karir ya ceweknya mungkin ngeluh-ngeluh. Ditinggal jauh ya. Kalau ceweknya ngerti nih, enggak ngerti mau kata ditinggal aja, Bu. Gitu. Loh iya toh. Oh iya.
Loh kalau sekarang laki kan namanya orang nikah kan perlu dana toh Bu. Rumah tangga perlu uang tiap bulan Bu. Lah kalau cuma cinta-cinta tok yo. Bisa ndak makan kan Bu? Gitu. Iya, tapi misalnya kalau ceweknya nanti ndak mau mengerti, ya piye? Iya toh. Kalau dua-duanya nggak bisa ya Pak ya? Iya ya. Lah ini loh, ini loh. Ini yang angel tuh ya di sini ini Bu. Iya. Ya. Ya mohon dukungan doa supaya. Karena saya tetap merasa ini akan berat buat dia Bu. Oh gitu. Iya. Gitu, ini akan berat. Iya. Jadi berarti kalau sudah Tuhan bilang berat itu apa? Kayaknya tidak di sini Bu, tidak dekat-dekat pacarnya. Oh lah, terus di mana Pak? Nah itu makanya kita kan tadi dapatnya akan berat ceritanya Bu. Oh gitu. Nah sekarang kita akan doa kan. Iya. Kalau sudah dikasih tahu berat berarti kan tidak dekat dengan pacarnya, tempat kerjanya itu. Iya, iya. Berarti mereka mungkin ketemunya ya enggak bisa setiap saat karena jarak. Bilangnya mau ke Surabaya, kalau itu kan harusnya di luar negeri toh itu. Iya. Ya enggak tahu saya Bu, saya enggak bisa putuskan di luar negeri. Yang jelas pokoknya enggak dekat sama cewek ini. Oh gitu. Posisinya sehingga akan apa? Akan berat buatnya, namanya jatuh cinta toh Bu. Iya, iya. Lah Ibu dulu jatuh cinta piye? Masa mau pisah? Iya toh. Iya baik. Nah sebentar Pak Markus akan pimpin kita doa ya untuk supaya Tuhan punya petunjuk lebih jelas tentang anak ini ya. Dia harus kerja di mana ya? Apakah kemudian juga jodohnya pacar yang sekarang ini, cewek ini? Ya baik, kita akan berdoa. Mari Bu kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu beserta putranya ini Tuhan untuk menghadap di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau kiranya Engkau akan berikan teguran, Kau akan berikan nasihat-Mu Tuhan tentang anak daripada ibu ini Tuhan, untuk jodohnya, untuk pekerjaannya, silakan Tuhan, sampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bu, ya. Saya dapat ya buat sang cucu itu nanti ketika saya tidak dapat kerja di mana, ya. Tetapi nanti dia harus tegas Bu. Oh gitu, iya iya. Iya, dia harus tegas. Tegas sama itu. Iya, itu. Iya. Oh iya. Gitu loh. Iya. Iya, jadi harus tegas. Misalnya kalau ceweknya mau nunggu ya silakan nunggu. Ya. Kalau enggak ya enggak. Iya, daripada nanti misalnya kejar cinta dulu terus penghasilan berantakan, wah pasti bisa perang rumah tangga Bu. Biar kita rohani tapi kalau enggak ada uang di rumah tangga, waduh Bu. Iya. Jadi nanti saya dapatnya cuman itu akan berat buat dia. Ya berarti itu akan jauh. Dan yang kedua dia harus ambil ketegasan. Iya, misalnya ceweknya bilang, "Iya wis aku nunggu kamu. Kamu kejar karir sih 3-4 tahun, habis itu udah agak mapan kita nikah." Atau dia bilang, "Nggak, nikah sih." Lah kalau nikah sih piye? Belum kerja kok udah nikah Bu. Iya. Baik, iya sampai di sini Tuhan berkati Bu. Selamat siang. Iya, terima kasih juga Ibu. Oke, baik, kita akan berlanjut lagi dan masih ada waktu 20 menit. Saya terima lagi yang di telepon. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Iya Ibu. Saya mau minta tolong didoain. Ada kemarin 2 bulan yang lalu MRI, ada saraf yang kejepit di tulang belakang, di sama badannya kan kesemutan semua sampai leher. Terus saya juga bingung mau berobat di mana. Ibu, maaf ya, sementara Ibu ngomong saya dengar kata Roh Kudus bilang dendam. Oh. Sudah, langsung Ibu dapat sesuatu tentang kata dendam? Ada? Iya, jadi saya harus gimana Pak? Nah sekarang saya mau tanya, adakah memang sampai hari ini pernah dendam dan mungkin sudah lupa, mungkin Ibu enggak masih seperti kayak dulu pertama kejadian, begitu enggak? Iya. Tapi masih ada. Kelihatannya ya saya ada sakit hati sama beberapa orang. Iya, Tuhan bilang itu Bu penyebabnya. Oh. Iya, jadi sekarang ayo diperbaiki. Saya kok merasa kayak sudah berusaha mengampuni atau melupakan, udah campur. Sudah campur ya? Udah seperti hambar gitu. Oke. Tetap kita akan doa Bu ya supaya terungkap karena Tuhan bilang dendam ini.
Jadi ada sakit hati yang belum beres. Walaupun mungkin gini Bu, mungkin karena sudah lama peristiwanya, hati kita sudah dingin kan, berhenti marah lagi, berhenti benci lagi. Tapi itu belum tuntas di mata Tuhan. Sudah Ibu doakan orang itu untuk ngampuni? Maksudnya gimana Pak? Sudah pernah Ibu doakan orang-orang yang Ibu bikin Ibu ngamuk-ngamuk itu? Sudah pernah didoakan, Tuhan aku ampuni mereka? Oh ya mungkin belum ya. Nah sekarang itu Ibu harus doa sungguh-sungguh. Iya. Supaya Ibu ditolong. Karena Tuhan itu kan suci. Dia tidak akan menolong orang yang hidup nggak suci kan. Iya. Nah jadi Ibu harus juga menyucikan diri, menguduskan diri. Apa yang Tuhan tegur tadi. Karena ini dendam kuat ini Bu. Iya udah lama. Iya. Nah kalau sekarang kan itu bagian saraf Bu. Iya. Dan itu bahaya. Iya. Karena dokter pun kalau operasi saraf itu, apalagi misalnya saraf belakang, dia takut Bu. Karena itu kalau salah operasinya resiko lumpuh dia. Iya. Ya. Nah jadi ini yang perlu dilakukan. Ibu minta ampun. Ya. Itu Ibu, Tuhan aku minta ampun. Aku pernah sakit hati dan aku ngampuni orang itu. Iya. Gitu loh. Iya. Ya. Kalau Ibu tidak doakan karena seberjalan dengan sama kayak kita marah Bu. Ya, sudah seminggu lagi kan hilang marahnya. Iya. Ya, tapi kan kita tidak membereskan marah itu. Iya. Nah, jadi Ibu, Tuhan aku ngampuni orang-orang itu. Selesai. Gitu. Tapi sama siapa aja saya maaf begini. Saya mendengar kata laki. Oh, laki. Iya. Masih Satu, ingat? ya, Masih ingat? Masih. Itu. Satu orang, Pak. Iya, Bu, maaf ini gini. Maaf ya Bu, ya saya ulang lagi ya, saya terus terang karena Ibu juga terus terang. Iya. Laki. Iya. Sudah? Laki. Cuma satu ya, Pak ya? Iya, sekarang Ibu doa aja, saya enggak mau bongkar lebih dalam lah. Iya, itu begitu ya. Betul. Itu Pak, suami ya, Pak? Iya, sekarang Ibu minta ampun sama Tuhan. Sekarang gini Bu, Ibu pilih simpen dendam dan Ibu sakit-sakitan, atau Ibu mengampuni dan sehat? Terserah. Saya pilih mengampuni, Pak. Lah iya toh. Kita masih pilih yang sehat toh. Dia berbuat, dia lupa toh habis berbuat Bu. Iya. Kita yang jadi korban tidak bisa lupa kan? Iya. Ya, terus kita sakit, yang rugi siapa? Kita, karena kita jadi kena seperti kayak sekarang. Nah, saraf kejepit itu saya bisa bayangkan sakit Ibu, saya aja keseliu sakit setengah mati Bu. Apalagi saraf ini. Iya. Iya, jadi nanti Ibu doa, Tuhan, aku mengampuni dia. Iya. Apapun yang dia perbuat, yang begitu menyakiti aku, menyengsarakan aku ampuni dia. Tuhan, ampuni aku juga. Tadi Ibu dengar siaran dari awal kah? Iya. Jadi kan Tuhan bilang, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu dan mengampuni segala dosa. Oh, iya. Ya sekarang Ibu minta ampun dulu, karena Ibu begitu dendam. Oh iya. Ya memang tidak salah kita kena sakit hati, tidak salah. Tapi kemudian menyimpan sakit hati salah. Kita marah tidak salah, menyimpan kemarahan salah. Iya. Kan wajar emosi kita bisa marah, tapi menyimpannya salah. Iya. Ya kan, dan dendam juga gitu Bu. Kadang Tuhan, aku belajar ngampuni. Nah, beres di mata Tuhan. Iya. Iya, jadi laki-laki ini. Iya. Iya. Baik, sekarang Pak Markus akan bantu Ibu doa ya supaya bisa mengampuni ya si laki itu. Jadi nggak usah disebutkan lah siapa ya. Iya. Itu pokoknya laki itu dah yang bikin sakit hati. Iya. Mari Ibu kita datang kepada Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi penyebab daripada syaraf yang kejepit tersebut Tuhan. Tuhan Yesus, lembutkan Tuhan hati Ibu ini untuk dengan tulus mengampuni, dengan tulus melepaskan pengampunan Tuhan pada orang yang sudah menyakiti dia Tuhan Yesus. Engkau dan Ibu ini tahu siapa yang sudah membuat sakit hati Ibu ini, sehingga Ibu ini menyimpan begitu lama sakit hati ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Ibu ini juga boleh melepaskan Tuhan. Nanti dia boleh berdoa sendiri pada Engkau, boleh menumpahkan isi hatinya padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, Tuhan menyembuhkan juga syaraf yang kejepit itu pada saat dia mau mengampuni dan memohon ampun. Karena saudara tidak ada penghalang doanya untuk dijawab. Karena dia mau mengampuni.
Engkau yang akan membereskan semuanya ya Tuhan. Dan kami akan mendengar dia mengalami kemurahan Tuhan. Kami akan mendengar pada saat dia sungguh-sungguh mengampuni. Pada saat dia sungguh-sungguh membersihkan dendam sakit hatinya. Tuhan mengasihi dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ini Pak, anak saya juga ada masalah. Begini Bu, satu-satu dulu, nanti yang lain kasihan ini. Iya Pak. Iya, baik nanti Bu bulan depan ketemu lagi Bu ya. Oh iya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik, oke. Waktunya masih ada dan bisa kami terima penelpon lagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Gini Pak, saya mau. Kurang keras suaranya Bu, mohon agak keras sedikit. Ya, saya tuh ada masalah dengan hubungan keluarga saya. Iya. Hanya suami. Iya. Ini suami saya kan dulu pamitnya pergi gitu loh Pak. Iya, pamitnya pergi terus tidak pulang-pulang. Ya, terus ya sempat telepon itu terakhir. Ya saya emang tak akui baru sekarang kalau saya itu ya agak marah-marah sih. Iya. Tapi kok sampai sekarang saya hubungi nggak bisa lagi, gimana itu? Oh, tidak mau komunikasi sudah. Iya. Sudah berapa lama Bu? Ya 5 bulan. Desember ini 6 bulan. Ya. Memang Gitu. saya akui saya waktu itu emosi. Iya. Karena kan jarak jauh, saya ngurusi anak. Iya, iya. Gitu, Pak. Hmm. Jadi saya minta mohon ya dukungan Bapak. Iya. Buat saya supaya saya tuh ya tenang hati saya. Iya. Saya tiap hari ya selalu memikirkan dia. Iya. Nasib anak-anaknya. Iya. Ya saya rasa cuma itu peluang saya. Ibu saya mau tanya ya. Maaf ini ya. Ibu ini tipenya pemarah kah? Ibu sadar? Iya. Betul? Betul. Nah, jadi waktu ibu tadi cerita, saya dikasih lihat sosoknya ibu oleh Roh Kudus. Dan Tuhan katakan ibu ini sumbunya pendek. Ya. Nah, jadi ya ini si suami ini bukan karena memang orangnya tidak setia, ya bukan karena orangnya suka selingkuh, orangnya tidak tanggung jawab, bukan Bu. Karena ibu tipenya memang sumbu pendek. Ibu ini pemarah. Ibu ini ngamukan. Ini. Jadi suatu titik suaminya breakdown istilahnya. Kemudian minggat Bu, tidak mau hubungan lagi. Dan ibu jangan telepon terus dia, paksa dia hubungan Bu. Percuma, dia tambah marah. Itu menunjukkan agresifnya ibu ke dia. Ibu tuh menunjukkan dominasi ibu ke dia. Dia sudah mau minggat karena tidak tahan dengan sikap ibu ngamuk-ngamuk terus itu. Ya, sikap keras ibu itu. Nah, sekarang dia mau cari ketenangan. Tugas ibu sekarang apa? Mendoakan dia. Nah, saya cerita sedikit Bu ya. Saya pernah ketemu orang yang suaminya minggat Bu 5 tahun. Hilang 5 tahun, tidak ada ditelepon, tidak, semua tidak. Hilang, tidak ada bekas sama sekali Bu. 5 tahun. Jadi tidak ada komunikasi apapun, tidak ada cerita, teman tidak pernah ketemu dia, tidak ada satu orang pun pernah ketemu dia Bu. Nah, waktu kita doa, banyak hal diungkapkan Tuhan, ya. Kemudian kita doa supaya ya banyak perubahan Bu. Ya, dan tidak lama itu kemarin suaminya telepon Bu. Ternyata dia bekerja di luar negeri 5 tahun dan memang dia minggat itu ya karena ada masalah di keluarga Bu. Tapi kemudian kita sudah doa ya Tuhan pasti berikan di hati yang lembut toh untuk rindu sama keluarganya kembali. Dia telepon dan dia bilang, "Aku mau pulang berapa bulan lagi." Dan dia pulang Bu. Nah, sekarang ibu sayang dia, tapi maaf ibu ini keras sekali Bu. Saya belum pernah ketemu sama ibu, tapi ketika ibu cerita, saya dikasih lihat posturnya ibu dan maaf kata, buatos Bu. Ya, saya emang sifatnya agak emosional karena keadaan. Nah, kan ibu berarti saya begini karena keadaan, berarti ibu merasa tidak salah. Dia juga bisa bilang aku minggat karena keadaan lah. Terus yang salah siapa Bu? Masa kita salahkan keadaan? Masa kita bisa laporkan polisi, maaf Pak, tangkap si keadaan itu mana bisa Bu? Ya, jadi sekarang ibu ndak usah paksa untuk ketemu dengan ibu. Ya, saya tidak setuju sama sekali kalau ibu terus berusaha menghubungi dia. Oh, jadi saya nggak perlu hubungi. Nanti tambah marah dia Bu, karena dia merasa ibu ini terlalu dominan di hidup dia. Ya, saya mau menghubungi dia supaya dia luluh kembali. Nggak bisa Bu, dia malah tambah orang lagi marah ibu. Dia pasti akan ingat kembali ibu punya keras sama dia. Dia akan merasa mau diatur lagi tak aku ini. Nah, jadi ibu hanya bisa apa? Doakan dia terus Bu. Tuhan, aku minta ampun, aku sadar, aku mau berubah. Tapi jangan bilang cepat suruh dia pulang, nggak bisa Bu.
Ibu akan dirubah Tuhan dulu, dikasih sabar, mohon terus, minta terus kepada Tuhan. Karena ibu tidak sabaran sama sekali loh. Maaf saya ngomong terus terang, tiba-tiba saya dikasih lihat nih postur tubuhnya ibu, wajahnya, waduh, watos Bu. Ya, saya mencoba hubungi ya, tapi nggak ada respon sama sekali. Oh iya, orang dia sakit hati kok Bu. Punya istri galak kayak singa Bu. Loh kan simbol wanita itu masih lemah lembut ya Bu ya. Semua budaya di dunia ini simbolnya wanita itu lemah lembut, sabar ya toh. Mana ada wanita digambarkan sebagai tokoh Bu, Bima misalnya di pewayangan, kan enggak ada Bu. Iya toh, mestinya seperti Dewi Supraba, Dewi Kunti ya toh Bu. Kan ya suami saya tuh udah lama nganggur gitu. Iya, terus dihamui terus. Iya. Dasar ibu keras terus tambah ngamuk. Waduh Bu, double Bu, keras-keras kuadrat. Jadi sekarang saya perlu katakan ibu tidak usah hubungi, doakan dia. Kalau ibu terus hubungi dia tidak mau ketemu Bu, dia sakit hati betul. Apalagi dikejar-kejar terus. Lah sama lah kalau ibu lagi marah sama dia, kadang dia mau dekat-dekat, ibu mau enggak? Enggak mau toh. Jaga jarak toh kalau lagi marah. Hubungi ada kabar duka, dia pun tidak ada respon. Loh iya, dia sangat marah Bu, karena ibu maaf kerasnya minta ampun. Itu loh. Jadi sekarang ibu, saya mau sampaikan, ibu kalau telepon dia terus keadaan tambah buruk. Tapi nanti kalau saya tidak telepon, dianggap saya tidak peduli dia, saya tidak perhatikan dia. Loh justru kalau ibu telepon dia terus, dia akan merasa ini perempuan terlalu banyak mau ngatur saya terus. Gitu Bu. Ya saya akan belajar berubah menjadi sabar. Iya, sudah dia minggat baru ibu belajar toh. Dia belum mau percaya toh Bu. Sekarang ibu cuma bisa minta kemurahan Tuhan, itu saja. Ada keinginan untuk berpisah gitu dengan saya apa gimana? Saya tidak melihat dia ingin berpisah Bu. Saya hanya melihat bahwa dia itu memang sangat sakit hati sama ibu yang memang sumbu pendek ini. Ya begitulah. Loh suami lagi nganggur, lagi stres. Semua laki kalau nganggur stres loh Bu, bukan kesenangan Bu. Dia bingung, terus ibu marahi terus, bukan bisa, ayo Pak kita doa bareng. Ayo Pak, tidak usah putus asa. Ini tidak diamui terus ya. Ya saya sempat ya pengen mencari ke sana, tapi saya juga biaya juga nggak punya, anak ninggal ya. Lah ibu ke sana dia tidak akan mau ketemu buat apa? Ibu ke sana dia minggat lagi lebih jauh? Ya saya minta dukungan doa. Iya, sekarang saya tidak bisa doakan Bu. Yang bisa ibu berdoa sungguh-sungguh. Karena yang perlu dirubah ibu bukan saya. Lah masa ibu yang sakit saya yang minum obatnya Bu? Masa bisa minum obat diwakili? Oh iya. Ya? Baik, itu saja. Jadi ibu sekarang tidak usah coba terus kejar dia. Ibu sekarang minta terus sama Tuhan kemurahan untuk hati suami yang sudah sakit hati itu dilunakkan kembali. Oh iya. Ya? Itu saja, Tuhan berkati Bu. Selamat siang. Selamat siang. Iya, terima kasih Ibu ya. Ya, dari tiga penelpon ini kok saya nemu justru masalahnya adalah yang nelpon gitu. Yang menelpon. Makanya kan kita ingin perubahan. Tapi adakah kita berubah? Itu Mas Ari, kuncinya selalu di situ. Seperti ibu yang tadi, waktu dia nelpon tiba-tiba saya dikasih lihat ini loh postur tubuh ibu ini. Ibu ini emang orangnya karakter keras. Ya. Terus kedua, memang sumbu pendek. Jadi suaminya dibuat, diomel, dimarahi. Lah laki kalau nganggur pasti stres. Jangan pikir terus dia leha-leha di rumah tidak mau cari kerja. Dia pasti pusing juga. Karena kalau laki tidak punya kerja kan harga dirinya hancur. Iya, betul. Ke teman pun hancur. Tapi kan yang istri tidak mau ngerti. Disoneni terus. Ya suatu hari bosan dia. Aku susah, kamu tidak ngerti, cuma marah itu kok. Nah, jadi di sini masalah kesalahan ibu ini. Oke. Waktu kita tinggal 4 menit. Satu penelpon terakhir mungkin bisa kita terima ya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, lebih keras Bu, biar kami bisa dengar jelas. Iya. Ya sudah cukup Pak. Iya. Iya Bu. Ini Pak, saya mohon dukungan doa. Iya. Untuk ibu saya yang saat ini kondisinya semakin lemah. Iya. Terus untuk saya sendiri, mohon kan ada perkiraan dokter ada kanker nasofaring apa? Oh iya, iya, di daerah tenggorokan mungkin itu dada laring ya. Dalam pernapasan. Itu mau diambil jaringannya untuk diuji dulu ya. Biopsi. Ya, di biopsi. Iya. Mengetahui karena tidaknya. Iya. Semoga berjalan lancar dan saya bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan itu maksudnya apa itu Bu? Yang terjadi apa pada saya, pada keluarga saya. Oh baik, Ibu saya mau tanya ya. Saya mau tanya ini, Ibu berapa bersaudara?
Saya 4. 4. Ibu nomor berapa? Terakhir sudah meninggal. Nomor 2. Ibu nomor berapa? 2. Masih punya adik? Masih. Nah, saya mau tanya ya, salah satu adik punya hidup bagaimana di depan orang tua? Ya, memang adik saya itu agak istimewa sendiri, Pak, dibanding saudara lainnya. Iya. Oke. Nah, itu yang saya ingin tanya, Bu. Tiba-tiba saya dapat kata tentang sang adik ini. Ya. Nah, gimana dia sang adik ini hidupnya? Nah, ya itu hidupnya kurang bisa makan karena mungkin gaya hidup. Nah, gini Bu, itu yang menyebabkan ibu punya orang tua yang sekarang kena sakit ini, itu terus yang jadi bahan pikirannya. Oh, gitu. Iya, jadi kan kalau ilmu kedokteran juga mengakui Bu, yang namanya ada penyakit namanya psikosomatis itu ya, penyakit yang disebabkan oleh kejiwaan. Jadi ibu ini sangat tertekan kepada sang adik. Ibu punya adik ini. Ya. Gitu loh, dia terus pikirkan itu, terus itu yang jadi bebannya, terus itu yang jadi pergumulan, itu jadi kesedihannya, itu yang mengganggu kesehatannya. Oh ya. Ya Pak, memang adik saya itu agak istimewa sendiri Pak. Ya, hidupnya bikin susah orang tua Bu, bukan istimewa sukses, ya berhasil, melebihi semua saudaranya, bukan. Itu dia sukses bikin orang tuanya susah Bu. Ya, kita akan doa buat adik itu ya. Nggak usah disebut namanya, tapi kita akan berdoa ya. Supaya dia bertobat, supaya jadi anak yang bikin orang tuanya seneng, bukan bikin susah. Tapi dia non... Nggak masalah Bu, saya tidak usah disebutkan. Kita akan berdoa ya. Oh iya. Baik, supaya adiknya bertobat, supaya adiknya, ya supaya bisa sayang orang tua. Iya, supaya tidak jadi bahan beban pikiran. Orang tua susah payah membesarkan kita, kok kita jadikan jadi beban lagi buat dia. Baik, ya kita Pak Markus akan pimpin doa. Saya mohon untuk doa. Iya, satu dulu ya. Iya, waktunya sudah hampir selesai ini. Iya. Mari Bu, kita datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa ibu ini yang juga bersama adiknya Tuhan, yang selama ini sudah adiknya membuat susah orang tua, sehingga saat ini orang tuanya dalam keadaan sakit yang terus menurun. Tuhan Yesus, kiranya kalau Engkau akan berikan teguran nasihat-Mu Tuhan, Engkau berikan penghiburan, Engkau nyatakan saat ini juga ya Tuhan, Engkau boleh sampaikan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibunya di masa tua akan berbahagia. Ibunya di masa tua akan bersuka cita ketika melihat hidup anaknya benar, hidup anaknya berhasil. Bukan menjadi beban pergumulan di hari tua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan terima kasih buat siaran yang lancar. Terima kasih buat streaming yang lancar. Terima kasih Tuhan, berkati Radio Immanuel menjadi berkat buat Solo, Sakarit Sidenan Solo, lewat streaming juga dimanapun siaran ini bisa ditangkap, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi saluran berkat, pencerahan, kekuatan, solusi buat setiap orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akhiri siaran ini, haleluya. Dan berkati juga Mas Ari yang menyemani kami. Amin. Iya, terima kasih Bu ya, baik. Oke, dan Sobat Terkasih, kami mohon maaf karena waktu yang terbatas juga, sudah jam 12 siang. Makanya sampai di sini kami bisa menemani Anda dalam acara siaran mujizat pendewasaan. Dan nanti kan kembali kami hadir bulan depan. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Dan tetaplah bersama kami di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station untuk mengikuti acara berikutnya. Wonderful moment, Christmas Day, Christmas Day, Christmas Day.